tampilkan sini biar mudah kita bahas. Nggak perlu. Saya sudah tahu. Kenapa takut? Kenapa Bukan bangsa takut? Belanda. Kata kerja Rodi itu dapat dari Bible, maka dipraktekkanlah oleh Belanda. Untuk apa? Untuk menjajah Indonesia. Lihat nih ayatnya nih. Belanda itu bukan Israel loh. Ulangan, bentar. Ulangan 20. Ulangan 20. Ayat Saya 10 tahu, sampai ayat 15. Saya kalah di sini. Ya udahlah kalau Ayat nyerah. berapa? Iya. Ayat berapa? Cuman belum terjawab ya, no answer ya. Ayat berapa? Ngaku bodoh aja Kalau lah, tauhid ngaku itu no idiot. answer. Ulangan 20 ayat 11 tentang Rodi. Oh, 20, berada 11, tuh terapkan ini nih, aku Nah, ini, bacain ya. Baca Pak tuh. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian. Nah, ini nih Belanda Baca masuk. 10-nya dulu. Oh, 10 dulu. 15 nggak apa-apa Bang, udah 15 aja. Nah, Ya Apabila Bang, ya 10. ya. Betul. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan Rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau bunuh seluruh penduduk yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala Cukup, yang cukup. saja yang hidup. Cukup. Kamu, nenek kamu, Cukup. Karena ini bukan karena ayat ini bukan bercerita tentang bangsa Belanda. Ya, Pak Desugian jelaskan. Siapa Pak De? Iya, tadi Belandanya ngikutin ini dong. Iya. Memang ini bukan untuk orang Belanda. Ini orang Belanda mengikuti ini. Bagaimana cara menjajah, tawarkan perdamaian. Tetapi kalau mereka mau menerima perdamaian, harus jadi budak dan kerja Rodi. Itu apa Nah sekarang Belanda dapat kata kerja Rodi itu dari mana? Yang tertulis di sini mana Belanda tertulis di sini? Kan sudah saya bilang ayat ini memang bukan untuk Belanda, tetapi Belanda mengikuti ini. Tanyalah Leon Trail Prince Slayer itu yang tertulis. Bodoh kamu. Benar nggak nunggu suara? Kamu kayak iblis. Suara Bapak. Kamu itu iblis. Saya berhasil membuat pertanyaan Anda bodoh-bodoh ya. Bapak kamu Ya, itu yang iblis. Anda itu lebih. Halo, satu Pak Mantobe, sabar dulu ya. Di mute dulu biar nggak tumpuk-tumpuk suaranya. Biar di sini. Ya, saya out. Ya. Ya, silakan. Silakan masuki. Oke, kalau saya sudah bertumpuk-tumpuk saya diem. Nah, memang saya tidak mengatakan bahwa ayat ini untuk Belanda, bukan. Tetapi Belanda menggunakan ayat ini untuk menjajah. Kami itu kalau baca Alkitab itu lihat konteks. Ya saya tahu, konteksnya saya tahu. Ketika debat itu dari utara ke selatan, makanya tidak fokus. Sekarang saya tanya sama kamu, Belanda dapat kata kerja Rodi dari mana? Dari mana coba? Dari mana? Kalau bukan dari situ. Itulah dipakai Belanda. Lah itu terjemahan bebas kan tadi bicara Belanda. Lalu kutip ayat itu yang berbicara ketika itu. Di satu sisi kalian bilang sudah membatalkan hukum Taurat. Nah kutip lagi di sini. Semestinya bicara kalau siapa yang membatalkan hukum Taurat? Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Lah saya banyak dengar debat. Ya siapa yang membatalkan hukum Taurat? Sudah salah sebut. Nah ya udah ngaku jujur, bagus. Ya. Karena baik. Ya karena memang hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Di dalam Matius 5 ayat 17 itu Belanda itu datang menjajah, mestinya sudah kita ada di perjanjian baru. Jangan kutip ayat perjanjian lama. Lah berarti kalau begitu perjanjian lama hanya sampah saja gitu, nggak berguna lagi gitu. Nah itu kan Anda mau bilang batal lagi kan? Lah bukankah menurut Yesus hukum Taurat itu tetap dijalankan? Matius 5 ayat 17 sampai 20, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Anda paham itu? Paham sekali. Seperti apa itu? Ya itu artinya hukum Taurat itu tetap akan berjalan sampai dunia kiamat. Itu kalau yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau percaya Yesus aduh, kok larinya ke sana sih? Kok larinya ke sana? Dia ngomong Yesus, bro. Kalau Pak Alip diam dulu, Pak Alip.
Yes. Kok bisa larinya ke sana ini? Kamu ngambil dari mana aja? Dari mana itu? Lah itu yang ada di pikiran saya, makanya itu kan Waduh, Alkitab lah kok saya. Bible kamu tafsir pakai asumsimu sendiri? Seharusnya ayat itu tafsir pakai ayat. Not is your holy book, but my holy book, you know. Set dah. Ya. Nah Kalau ini kitab suci saya itu jangan kamu Bible Yang itu lain jadi rusak itu gara-gara orang Kristen ini menafsir Bible itu pakai otaknya masing-masing. Sabar, wi. Lanjut Pak Budi, lanjut. Ya, jangan diganggu. Jangan kutip-kutip holy book kami ya, brother. Nanti Siapa yang rusak mau? dunia ini. Buset. Kok rusak? Lah, Bro, iya. begini aja bro, begini bro. Bapak itu tadi bilang rusak. Bro, gini aja bro. Yes. Siapa bangsa mana yang membawa Bible ke Indonesia? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Boleh saya kasih tahu? Nggak usah. Kenapa? Takut. Nanti saya cari sendiri. Nah, saya masuk di sini untuk mau belajar. Oke. Belanda. Saya kasih tahu ya, Belanda bro. Belanda bro. Belum tentu. Belanda. Gereja saya itu yang bawa Injil ke Indonesia itu orang dari Ukraina. Ukraina. Tahun berapa gereja Anda? 1921. 1921. Orang Ukraina. Yes. Bisa ditampilkan artikelnya bro? Oh, nah, itu di sejarah gereja saya. Oh, sejarah sendiri, dibuat sendiri gitu sejarahnya. Apa bro? Apa? Ya, awas lu diinjilin lu gak lo kalau orang Ukraina lo. Orang Ukraina yang membawa Bible-nya ke Indonesia. Ada aja kamu ini ngomong. Itu sejarah gereja saya. Gereja apa namanya bro? Hah? Gereja apa namanya? Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Banyuma, tahu nggak gereja dia Banyuma? Katanya Ukraina yang membawa Bible ke Indonesia Banyuma. Informasi baru itu. Oh, informasi Iya. baru. Ngarang. Iya. Jadi nggak ada ngarang. Seorang intelek itu dia harus mencari. Kalau saya bilang itu cari. Ya, kamu kasih tahu lah kalau diskusi. Sebentar Pak. Saya ada pertanyaan buat teman-teman Kristen Islam di sini, bisa nggak? Bisa lanjut. Ya, jadi tolong dijawab dengan jujur. Islam Kristen pertama kali bertemu itu di mana di negara ini? Pada saat apa, kejadian apa? Wis, pertanyaan ngeri nih. Mantap. Nah, jawab itu yang pandai sejarah itu, yang hebat sejarah itu. Kamu lah yang jawab lah. Orang kamu itu loh. Saya enggak pandai, enggak tahu sejarah. Oh, enggak tahu Makanya sejarah nggak usah dia, banyak Banyuma. ngomong di sini kalau nggak tahu. Pertama Jangan kali. ngomong. Sebentar Pak Budi. Kalau saya kali ngomong di pribumi, sini, jangan di kantor. Kalau memang Ya udah tidak jawab. bermanfaat, Jangan banyak brother. ngomong. Ya. Kamu kayak pertama Korintus kamu kali tuh. agama Kristen dan Nah, itu Islam semua itu saya bertemu sudah, itu di mana? Bang Suma itu, saya senang sudah sekarang mantap dia kalau diskusi sudah. Enggak rusuh. Iya. Korintus 9:20 kamu tuh. Di mana pertama kali Islam Kristen bertemu? Dijelasin aja Pak kalau tidak keberatan. Ya, kalau yang setahu saya sih menurut sejarah, pertama kali Islam dan Kristen bertemu itu di medan perang. Ngerinya itu, brother. Iya, Emberan. Nusantara ini itu betul. Jadi pahlawan datang dengan membawa panci Islam, penjajah datang dengan membawa panci Kristen. Itulah pertama kali pertemuan antara Islam dan Kristen hadap-hadapan di negara ini. Pertanyaan saya boleh? Boleh? Silakan. Apakah kita harus ngikutin itu harus kita juga kontok-kontokan gitu? Oh enggak, ini kan Ah, kita berbicara Thank mengenai you. enggak lah. Islam itu Ya. ajaran damai, Kristen juga Yes. adalah ajaran kasih, kan gitu ya. Thank you ya. Ya, Sama-sama. kita kan hanya berbicara mengenai sejarah ini. Kan itu poinnya. Takut amat sih mau gontok-gontokan juga nggak apa-apa. Jangan. Jangan. Kita sebagai anak bangsa harus mengisi Oh, itu- kemerdekaan ini dengan Oh, Nanti saya mau nuntut Karena Bang Zuma. tidak Saya ada- mau nuntut ada- kayu ada lagi di untuk dalam ganti tuh. ajaran. Sabar. tidak ada di dalam ajaran dulu. holy book kita Nah, itu yang begitu kontok-kontokan. Mana ada? Kalau sudah aplikasinya ya, ya. itu. Tapi gini loh, saya ingin tanya sama saudara. Ketika ada perintah Yesus, siapapun yang menjadi seteruku, yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka. Ini pertanyaan saya. Sekiranya Yesus mampu mempengaruhi separuh dari Yerusalem untuk melawan ya kekuasaan kekaisaran Romawi pada masa itu, kira-kira data itu
diaplikasikan Yesus nggak? Saya boleh jawab ya? Nah, question and answer kita saja ya. Saya perlu analisis teks dulu di situ. Lukas 19:27 di saya screen. Lukas 19:27. Itu ayat itu. Jadi ayat itu tidak berdiri sendiri. Ntar dulu Kak. Lukas 19:27. Kan dia perlu data. Ya, ayo, Lukas 19:27. Lukas 19:27. Susah amat. Di bawah lagi. Lukas. Di bawah lagi. Di bawah itu masih, waduh. Perjanjian lama ya itu di atas. 19 nomor 27. Nah itu. Coba dibaca. Dibacakan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, gitu loh bacaannya. Ya, Ini siapa tuh? pertanyaan saya Bang, sekiranya Yesus mampu mempengaruhi separuh dari Yerusalem untuk jadi pengikutnya, data ini Yesus realisasikan nggak? Gini Pak, ini guru yang paling hebat ini. Saya baca dulu ya. Akan tetapi semua seteruku, biasanya itu kalau dia itu Tuhan sendiri atau Yesus sendiri ngomong itu, ku itu huruf besar. Seteruku ini yang tidak suka aku juga itu kan huruf kecil ya. Itu artinya bukan Yesus itu. Oh gitu. Iya. Salah. Itu analisis teksnya seperti itu Pak. Jadi kalau yang dikatakan bahwasanya bisa jadi Pak. Sorry saya potong. Bisa jadi karena yang menulis ini kan Lukas. Bisa saja Lukas yang ngomong ini. Itu Yesus. Salah. Yesus Pak, itu baca nomor 28 Pak. Nomor 28 dibaca Pak. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kalau menganalisis teks itu bisa berdiri sendiri nih Pak. Karena kalau dia secara jelas Yesus dibawa, tetapi di sana juga itu aku itu pasti huruf besar. A-nya pasti besar. Ya, tidak apa-apa tidak apa-apa diperdebatkan. Gitu. Ya. Karena Terus bisa kalau jadi waktu ngomong seperti ini ada Lukas dan ada seterunya Yesus ketika itu ada di situ dan ada Yesus, sehingga ayat 28 mengatakan seperti itu. Tetapi ayat 27 itu bukan Yesus. Lukas yang bicara seperti itu. Kalau demikian, saudara mengatakan itu bukan Yesus. Lalu bagaimana dengan Lukas 14 nomor 23? Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ini kira-kira kalau Yesus pada saat itu diberi kuasa menguasai kemudian Yerusalem, saya lihat teksnya dulu. Aplikasi enggak ini di dalam kehidupan Yesus dan murid? Saya lihat ayatnya dulu Pak. Mohon maaf saya interrupt. Ayatnya tuh yang terakhir ayat berapa? Lukas berapa? 14:23. 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, rumahku juga itu kan harus, kalau dia itu Tuhan, rumah Tuhan itu kunya itu besar. Lalu kata Tuhan itu tidak eksplisit juga kata Yesus kan. Jadi ini saya bukan ahli biblikal, tetapi saya membacanya seperti itu. Mungkin Pak Suma lebih paham lagi dari saya. Kalau penafsirannya begitu ya tidak ada masalah. Ya, bukan dari poin ininya, bukan dari poin daripada penilaian kita gitu loh. Yang saya maksud di sini, sekiranya Yesus mampu mempengaruhi Bani Israel, separuh dari mereka untuk menjadi pengikutnya, kira-kira Yesus melakukan pemberontakan gak terhadap kekaisaran Roma? Sekiranya Yesus mampu, dia saja dengan melakukan kegiatan di hari Sabat itu mau dibunuh dan sebagainya. Ya, itu maksudku. Sekiranya Yesus itu berhasil mendapatkan pengikut lebih dari separuh Yerusalem masa itu.
bukan itu poinnya sebenarnya. Karena poinnya sebenarnya itu adalah dia datang itu mengambil rupa manusia karena ada yang perlu direkonsiliasi. Masalahnya gini Nanti, loh. ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3. Kira-kira siapa yang dimaksud di sana? Kalah saya Pak kalau bicara ayat walaupun saya Kristen Pak Suma. Enggak, maksudnya kan boleh ditampilkan gitu ya. Di situ diterangkan bahwa bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus nabi seperti Musa, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu maka dia akan dibasmi dari umat kita. Kira-kira kalau Yesus yang adalah nabi itu dan dia mayoritas pada masa itu, maksudnya ada bagian daripada Yerusalem itu menjadi kekuasaannya Yesus. Kira-kira Yesus membasmi enggak tentara Romawi yang ada di atas tanah Yudea kala itu? Oke. Question and answer. Saya jawab. Tuhan kami tidak seperti itu, Pak. Makanya pernah saya bilang itu free will, tapi Pak Suma langsung bantah itu. Nah, Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami itu memberikan kebebasan, mau selamat atau tidak. Karena semua itu, isi Bible itu berbicara tentang kehidupan yang akan datang, bukan yang sekarang. Kehidupan akan datang itu artinya surga. Oke, Ya. baik. Berarti yang ada di dalam Kisah Para Rasul bab 3 nomor 22 itu bukan nubuatan untuk Yesus. Tolong ditampilkan di saya Kisah Rasul 22 berapa ya? Bukankah telah kukatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Menurut pertanyaannya Pak Suma apa? Di sini akan ada muncul nabi, di mana di tangannya itu akan terlihat panci hukum Tuhan yang harus ditegakkan. Barang siapa yang tidak mendengarkan hukum-hukum yang dibawa nabi itu maka akan dibasmi. Nah, proses pembasmian ini tentu harus didukung oleh kekuatan militer dan seterusnya. Gini. Karena ini memang bukankah telah dikatakan Musa. Ya, Musa itu kan di Perjanjian Lama itu. Tuhan Allah akan membangkitkan. Nah, pada akhirnya itu dan digenapi di Perjanjian Baru itu, itulah Yesus. Nah, berarti nomor 23 dari Kisah Para Rasul 3 ini, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Yes, itu ayat itu berlaku di end of the world, pada akhir zaman. Itu akan berlaku itu Pak. Yang tidak berarti benar yang saya katakan, bahwasanya andai saja Yesus itu menguasai Yerusalem, dia memiliki banyak pengikut, maka sudah pasti kemudian dia akan mengusir orang-orang Roma pada masa itu. Satu. Pak, saya sudah katakan tadi, Pak. Kita gantian aja. Saya sudah katakan bahwa bukan kerajaan fisik yang dengan Yesus itu, tetapi kerajaan yang akan datang, yaitu kerajaan. Bagaimana dengan tahta Daud? Tahta Daud. Tahta Daud itu kan memang dipertahankan dengan adanya Yesus. Nah, makanya saya pernah tanya Mr. Valen itu. Menurut Mr. Valen, benang merahnya itu dari Kejadian sampai sampai Perjanjian Baru di Yesus itu, tapi dia mentoknya sampai di PL saja. Itu tahta Daud itu memang akan ditegakkan sampai pada akhir zaman. Ya, tapi ini tidak mungkin lah. Kerajaan Daud sudah tidak ada. Iya, kerajaan Daud sudah tidak ada secara physically. Oke, artinya gini loh. Ketika kemudian diterangkan bahwasanya nabi itu sama seperti Musa, lalu kemudian dikatakan siapa yang tidak mendengarkan nabi itu maka akan dibasmi dari umat kita. Kita melihat di dalam kehidupan Yesus, ya. Itu sama sekali tidak ada kesesuaian nabi yang sama seperti Musa. Itu satu. Apa? Kedua, contoh kes Pak Suma? Tidak ada kesamaan Yesus tidak ada Musa. Kesamaan dalam pola kehidupan Yesus dan Musa itu nggak ada kesamaan. For example? Sama sekali nggak ada. Contoh, Musa membawa hukum baru. Apa itu? 10 hukum Taurat? Ya, hukum Torah.
yang sebelumnya tidak ada pada Bani Israel. Kemudian Musa mendatangkan hukum itu dari Tuhannya. Kedua, Musa membebaskan kaumnya, bangsanya dari perbudakan. Yesus tidak. Itu bedanya ya Pak ya. Kalau itu kan kalau di eranya Musa itu kan, ya sebenarnya ini kan namanya apa ya? Saya mau silakan itu. Bukan silakan, memang begitu. Dia kan masih serba nubuat di sana, tetapi penggenapannya itu begitu Yesus datang. Nah, yang ya itu dia, makanya kalau penggenapannya di Yesus, maka pada saat Yesus datang kepada Bani Israel, nubuatan-nubuatan itu terjadi. Tapi apa yang terjadi kepada Yesus selama 3 tahun? Ada nubuatan itu dia lakukan, nggak ada. Nubuatan kayak mana? Dia nggak mampu membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Romawi. Lah, jadi dia tidak mampu membebaskan Bani Israel dari penjajahan Romawi. Yesus. Iya. Ya, itu bukan itu yang dilakukan Yesus, tetapi yang dilakukan Yesus adalah, tapi ini susah memang Pak, karena dua kepercayaan yang tidak sama, jadi untuk mencerita ini belum masuk membahas Islam ini, kita masih di pola nubuatan terkait dengan apa dalil yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena begini loh, di dalam Markus 16, di situ diterangkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, maksudnya Bapak mempertanyakan begitu ganasnya Yesus itu ya, menghukum orang ya gitu ya? Ya, Yesus ku bilang gini loh, Yesus itu sekiranya dia mampu mempengaruhi Bani Israel menjadi pengikutnya, maka Yesus akan mempraktekkan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Itu tidak pasti. Bisa, Pak. Disitulah nggak bisa. Kan nabinya harus sama seperti Musa kan gitu. Kalau saya bilang tidak bisa, Bapak mengatakan berarti tidak maha kuasa ya. Disitulah free will, dan Tuhan kami itu bukan Tuhan yang memaksakan. Tapi gitu katanya nubuatan. Iya. Nabi yang sama seperti Musa, tukang basmi. Jadi gini, di perjanjian lama, dia yang dibasmi gitu loh. Ya, lalu setelah datang Kristen mempraktekkan Markus 16, orang-orang yang tidak mau ikut ke gerejanya itu dihukum. Tidak mau ke gereja? Ya kan itu ada Pak, perintah siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Benar nggak bahwa agama Kristen itu tersebarkan dengan cara perang, menghukum siapapun yang tidak mau jadi pengikutnya? Oh, enggak begitu Pak. Kita tidak diberi kewenangan untuk kalau ya. Sekarang. Tapi dulu gimana Kristen itu sampai ke Barat? Bagaimana Kristen itu sampai ke Asia? Apakah dia datang karena menyiarkan kekristenan itu sambil perang-perangan atau seperti Belanda tadi itu? Kan dalilnya ada, Bos. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, kan gitu. Nah, itu siapa yang tidak percaya akan dihukum, artinya hukum itu akan berlaku ketika dia datang pada kali yang kedua nanti, bukan hukuman secara fisik. Itu logika yang dibangun, untuk saat sekarang. Iya. Ya, itu logika yang dibangun untuk saat sekarang. Gini. Tapi pada prinsipnya, kemanapun Kristen itu agama Kristen ini ya menyebar kemana-mana, pasti akan disandingkan dengan penjajahan, peperangan, penindasan. Ini mungkin lagi logika lagi, kebetulan saja mungkin karena dia Kristen. Bukan. Ini fakta, ini sejarah loh. Ini dunia loh. Faktanya adalah ini dunia yang sejarah tidak bisa kita terbalik. Saya akuin. Gitu loh. Yang menjajah kemana-mana kan kebanyakan Kristen toh. Iya, itu didorong oleh apa? Ajaran. Iya, pasti itu. Nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Iya, nggak apa-apa. Kan perintahnya jelas. Baptis yang percaya, tidak percaya hukum. Tidak Pak, bukan itu maksudnya itu ayat itu seperti itu. Ya, kalaupun bukan itu maksudnya, berarti selama ini kekristenan menyalahpahami terhadap apa yang ada di dalam kitab mereka. Karena faktanya mereka menyebar dengan cara itu. Jadi gini, saya kan ada banyak keluarga saya juga Muslim Pak. Kalau itu mau diterapkan ayat itu, berarti saya hukum itu, saya parangi itu. Kenapa tidak mau ke gereja? Oh, itu yang saya katakan kepada saudara.
Itu disebabkan karena apa? Perkembangan zaman dan juga sekarang hukum yang diterapkan oleh negara itu sudah semakin kuat, Pak. Berbeda ketika ingin menginvasi sebuah wilayah, itu sudah pasti terjadi tuh. Ya, yang jelas tidak begitu penafsirannya kalau bagi saya pribadi, tidak tahu lah teman-teman Kristen yang lain. Tidak begitu. Tapi itu yang terjadi di lapangan gitu loh. Nah, Pak, jangan ada pemasaran. Ketika kemarin saya masuk di channelnya Joshel itu kan lagi live dengan mualaf itu, saya bilang terima kasih bisa mendapat hidayah gitu. Cuman satu saya bilang, ketika sudah mendapat hidayah, lakukan betul-betul apa yang diperintahkan itu, termasuk jangan nyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ya kan? Perintah kedua itu hukum Taurat itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu nama yang paling kudus. Sakral. Tidak boleh sembarangan itu. Masa sambil jalan teriak Allah gitu loh. Oh, nggak bisa, Pak. Maaf ya, Pak ya. Nggak bisa. Karena bisa perintah di dalam Al-Quran dan juga perintah di dalam kitabnya para nabi, itu Tuhan minta supaya disuarakan dengan suara yang nyaring. Tentang pemujian terhadap Tuhan gitu loh. Berarti itu Pak semua berarti itu ada disempurnakan di Quran gitu ya? Bukan disempurnakan. Bukan disempurnakan. Tetapi jelas Allah itu. Kemudian menginginkan agar manusia itu mengenal dirinya. Bersorai-sorailah, ya, berteriak dengan suara lantang untuk memuji kepada Tuhanmu. Kan begitu. Kalau ianya seperti boleh kan untuk kami juga Kristen begitu, Pak semua? Maksudnya? Artinya ada kebebasan begitu untuk teriak-teriak begitu? Ya, kalau diperintahkan di dalam kitab Anda silakan lakukan. Kenapa rupanya? Memang Pak Suma ini hebat lah. Nah, sekarang begini loh, saudara saya. Sekarang begini loh. Negara kita ini menjamin setiap pemeluknya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran masing-masing. Sekarang kalau ada perintah di dalam kitab Anda teriak sekencang-kencangnya, siapa yang mau melarang? Yes. Ada enggak yang bisa melarang? Kan tidak. Yang masalah sekarang adalah gereja tidak mau menggunakan toa, bukan karena mereka itu tidak memiliki perintah. Baca kitab Anda, Pak. Ya, ada perintah untuk berseru-seru dengan suara nyaring. Yes, Pak. Ada ya? Kenapa kemudian gereja tidak menggunakan toa? Di Mazmur itu, Pak, kan dia bilang bersorak-sorailah bagi Allah kita, nyanyikanlah nyanyian baru, bertepuk tanganlah, menarilah di hadapannya. Tapi kan, ya bisa jadi ada debat yang mempersoalkan itu. Padahal itu kan sudah, iya. Bersorak-sorailah artinya bahwa kalau di terjemahan bebasnya itu berteriak lah, ya kan? Iya. Betul. Itu Pak semua. Ya, Pak, itu makanya saya merasa, Pak, saya merasa bisa bicara dengan Pak Suma yang sekaliber Pak Suma ini. Oh, enggak, biasa aja. Iya, Pak, sungguh Pak. Saya kan 1 bulan ini saya senang dengar debat-debat itu. Iya. Dan kebetulan tadi teman saya ada Kristen itu agak kedesak juga. Saya bilang tolong kasih link, saya mau masuk. Saya terima kasih hari ini Pak ya, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya dimaafkan ya, karena namanya diskusi begitu bisa keseleo kan Pak. Iya, kami pun saya mewakili teman-teman sebagai anak bangsa, kita diselimuti oleh sejarah yang pernah tertoreh di negara ini gitu ya Pak. Kita belum ada pernah mendengarkan adanya gerakan Yudaism, praktis Yudaism datang ke negara ini mengajarkan Kristenan. Tapi ketika kita menoleh kepada sejarah, yang datang ke sini yang mengajarkan Kristen itu adalah para rabi, para pendeta, yang kemudian mereka datang menumpangi apa yang kemudian kita sebutkan dengan penjajahan, kan gitu Pak. Pak Suma, ada yang saya mau tanya karena kebetulan baru teringat ketika debat waktu itu. Udah tahu lawan debatnya siapa. Pak Suma bilang begini, tidak ada masalah kalau itu syiarnya itu dalam gereja dan Muslim juga di masjid ya. Iya. Kenapa pertanyaan Pak Suma begitu? Maksud saya begini, kalau mau model apapun dilakukan, baik itu Kristen maupun Islam, kalau sudah mantap keimanan kita, itu enggak ngaruh loh Pak.
Mau dengan model apapun digunakan. Kalau kita sudah mantap di keyakinan kita. Kenapa Pak? Pertanyaan Pak Suma sampai itu disampaikan. Oke, baik. Jadi gini loh Pak. Agama Kristen, agama Islam itu sama-sama ada data di dalam kitabnya. Jangan engkau mendekati pencabulan. Kan gitu ya Pak ya. Islam juga menerangkan bahwa jangan engkau mendekati zina. Gitu. Yes. Kalau sudah ada poin itu kemudian, apakah artinya kita nggak boleh lagi mengajarkan kemudian anak kita supaya tidak berzina karena sudah ada di dalam Al-Quran? Karena sudah ada di dalam Bible? Tentu tidak, kan? Oleh karena itulah kemudian orang yang sudah beragama, jangankan yang masih asal-asalan panas-panas kuku, orang yang mengaku ulama, orang yang mengaku syekh sekalipun, orang yang mengaku pendeta sekalipun, kalau dia setiap kali, acap kali dipengaruhi oleh kemaksiatan, pasti juga akan runtuh imannya. Minimal imannya sempat hilang, kemudian mereka beriman kembali. Nah inilah yang saya katakan, meskipun kemudian umat Islam itu sudah taatnya luar biasa, tapi kalau dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang sifatnya tahta, harta, wanita, kan bisa jadi jatuh dia. Nah, yang kita lihat di negara kita ini adalah adanya kemudian gerakan-gerakan yang melakukan tipu muslihat dengan tiga yang tadi itu. Itu loh Pak yang saya katakan. Jadi itu Pak, makanya ajaran Yesus di Efesus atau Galatia itu memang harus disalibkan kedagingan ini, karena keinginan daging itu kan maunya yang instan-instan ya kan. Kalau disuguhi jabatan lah, mungkin pindah ini dan sebagainya kan Pak. Itu antisipasi Pak Suma, dan saya berharap Pak Suma juga jangan berhenti untuk saling diskusi terus dengan teman-teman Kristen untuk semakin menguatkan para keimanan kita. Supaya jangan gampang terpengaruh dengan itu. Kalau sudah mantap keimanan kita, ngapain lagi ini? Iya, jadi gini loh Pak. Al-Quran memberikan garis kepada kami umat Islam. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bijihadan kabira. Jangan mentaati mereka, jangan mengikuti mereka. Lakukanlah perlawanan terhadap mereka dengan menggunakan Al-Quran. Perlawanan yang besar, perlawanan yang dahsyat. Artinya ajarkan mereka Al-Quran supaya mereka paham. Nah, kalau alasan saudara harus disalibkan supaya jasad ini yang harus menjadi korban, maksudnya kita tundukkan jasad ini. Sorry Pak. Bukan itu, bukan daging bukan jasad daging. Maksudnya keinginan daging ini yang harus disalibkan itu. Nah, keinginan itu dia daging itu. Oke, maksudnya seperti itu kan. Tapi coba kita lihat secara bijaksana aja dulu. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam, jangan engkau makan buah, yang lain boleh kau makan, yang ini jangan kau makan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Menggoda Adam, tidak berhasil, melalui istrinya berhasil. Itu satu. Ketika ada perintah jangan makan buah, ternyata iblis berhasil kemudian untuk menggoda Adam, jatuh dia. Ketika ada perintah jangan makan babi, ada juga kekuatan yang datang menghalalkan babi. Ada yang jatuh, ada yang tidak. Itu sama loh Pak posisinya. Nah, kalau kita mengatakan salibkan, artinya tundukkan kemudian keinginan daging demi untuk keselamatan. Satu hal yang perlu dipahami di sini. Ketika ada konsep salib, Yesus datang untuk menebus dosa, karena dosa telah menyebabkan manusia jatuh kepada maut. Sejatinya, begitu Tuhan datang untuk disalibkan, setelahnya kemudian 1 menit setelah penyaliban, tidak ada lagi manusia yang cenderung melakukan kemaksiatan. Tapi apa faktanya? Apakah kecenderungan keturunan Adam hilang setelah Yesus mati di atas tiang salib? Tidak Pak, justru lebih parah. Yang tadinya sebelum Yesus menyalibkan dirinya, manusia masih menyembah Pak. Menyembah patung, menyembah ini dan seterusnya. Tapi ketika muncul penyaliban terhadap Yesus, lebih parah, melakukan penyembahan terhadap manusia. Itu bisa. Loh. Sekali lagi ya Pak. Tadi kan manusia pertama jatuh ke dalam dosa kan? Iya. Sudah dilarang. Hanya karena satu perintah. Janganlah kamu makan pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu. Buahnya bukan pohonnya Pak. Buah ya. Pengetahuan tentang yang baik dan yang benar. Nah, iblis ini kan menggunakan ular. Nah, makanya kalau di Alkitab kami itu, Alkitab kami mungkin saya tambahkan Pak. Alkitab kami itu terdiri dari PL dan PB. Itu namanya Holy Bible. Alkitab. Bukan Injil ya Pak ya. Injil itu hanya di PB. Yang ada disebut juga Gospel. Gospel itu Injil dari Yesus Kristus, dari
4 Injil itu. Nah, itu begitu manusia jatuh ke dalam dosa, nah yang ditebus oleh Kristus itu melalui kematiannya di salib adalah dosa itu. Tapi kan di perdebatan dengan Pak Suma bahwa mana dosa warisan itu. Itu. Nah, ketika manusia pertama itu berdosa, maka kecenderungan manusia berdosa. Walaupun Yesus sudah mati di salib karena menanggung dosa-dosa yang mestinya manusia harus dihukum ketika itu, tetapi karena Tuhan mau ada rekonsiliasi, maka dia harus datang mengambil rupa manusia. Nah, disalib. Nah, kecenderungan manusia itu Pak berdosa. Makanya mau sampai di mana keimanan itu, memang kalau kita ada di lingkungan yang mengenakan daging itu pasti terpengaruh. Dan disinilah peran Pak Suma dan teman-teman saya di Kristen untuk menyiarkan ajaran agama itu. Itu Pak. Oke. Saya menghargai pandangan saudara ya, yang mana mengatakan bahwa orang ini, Adam ini kemudian terjerat oleh karena bisikan tipu daya ular. Jadi ular itu memang licik, Pak. Licik ular itu. Saking liciknya segala aspek apapun, segala aspek, segala unsur, segala trik dilakukan untuk menyesatkan manusia. Mohon maaf saya harus katakan begini. Kenapa ada istilah perjanjian kenapa ada istilah hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang sejatinya adalah perjanjian baru disebut kemudian sebagai perjanjian lama? Ini trik untuk meloloskan ajaran baru sebagai perjanjian baru. Ini trik, Pak. Ini trik yang dilakukan. Kenapa saya katakan demikian? Betul saja Pak. Sorry, saya masuk supaya nanti lanjut supaya lebih clear and clean ya. Ya itulah maksudnya. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, tidak perlu ada PB. Itu, nah, di sinilah yang saya katakan licinnya itu di situ. Sejak kapan kemudian ada ajaran bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa berimbas kepada keturunannya? Itu tidak ada itu, Pak. Kalau Bapak melihat secara normal, secara netral, bahwa apa yang dilakoni oleh Adam justru berdampak yang sangat-sangat positif terhadap keturunannya. Coba kita bayangkan, sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan, apa yang terjadi terhadap keturunannya? Apakah dia bisa tahu baik dan buruk? Tentu tidak. Kalau keturunannya tidak tahu baik dan buruk, apakah keperadaban itu bisa terjadi di keturunannya? Manusia bisa berkarya? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka tidak tahu baik dan buruk. Itu loh. Lalu kemudian ketika dikatakan akibat dari makan buah ilmu pengetahuan, manusia Adam jatuh ke dalam dosa. Oke, bukankah Tuhan itu mengampuni dia? Bukankah Tuhan memaafkan dia? Lalu kemudian Tuhan mengutuk tanah, bukan mengutuk Adam dan keturunannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika dikatakan Adam mewariskan dosa, ingat, Adam juga mewariskan kepintaran, kecerdasan, baik dan buruk. Keturunannya diwariskan pengetahuan, sampai keturunannya bisa memahami baik dan buruk. Sekarang, mana yang berfaedah? Kalau sekiranya Adam tidak makan ilmu buah pengetahuan, apalah artinya keturunan Adam ini? Adam dan istrinya akan hidup seperti hewan, karena dia tidak tahu baik dan buruk. Mereka dilengkapi jasad, dilengkapi kelamin. Mereka akan bersetubuh dan beranak cucu yang banyak dengan pola layaknya hewan. Nggak ada berpakaian, nggak tahu berpakaian, nggak bisa bikin rumah, nggak bisa bikin HP dan seterusnya, nggak akan pernah bisa. Jadi hidupnya hanya seperti hewan. Saya katakan seperti itu. Maka apakah pantas kemudian makhluk yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menguasai bumi, menjadi pemimpin di atas bumi, berkuasa atas hewan-hewan di darat dan di laut, tidak tahu baik dan buruk? Nggak mungkin. Kan inilah yang saya katakan. Al-Quran mengatakan, ini adalah Tuhan yang menghendaki. Dikasih Adam kehendak bebas. Jadi tidak ada dosa waris itu, nggak ada. Dosa waris itu nggak ada. Yang dilakukan oleh manusia hari ini karena kecenderungan dirinya sendiri ingin melakukan. Karena itu ada petunjuk. Ya, nah, kalau dikatakan Yesus datang disalib untuk menebus dosa kesalahan itu, faktanya setelah Yesus disalib, anak keturunan Adam masih tetap sama, nggak ada bedanya, malah lebih beringas. Jadi gini Pak Suma, yang sudah ditebus oleh Kristus itu adalah karena di PL itu Pak, kalau orang berbuat dosa itu kan langsung dihukum mati. Nah itu yang dipenuhi Kristus waktu dia mati di kayu salib. Makanya dibilang hukum Taurat itu telah dipenuhi
dengan kematiannya di salib. Itu dosa-dosa itu. Tetapi dosa perbuatan kita karena kecenderungan manusia akibat daripada dosa di manusia pertama itu, kecenderungan manusia berdosa, itu yang kita akan pertanggungjawabkan nanti. Nah, itulah free will-nya Tuhan ada di sana. Tuhan tidak bilang jangan kamu berdosa, tetapi ada free will. Ternyata manusia lebih memilih mau berdosa lagi. Nah, itu yang akan dihukum Tuhan nanti. Itu, Pak. Jadi gini, ketika saudara mengatakan hal yang sama yang saudara ulang tadi, bahwa kehendak bebas, kemudian free will, dihukum dan seterusnya, itu bertentangan dengan pola yang ada dalam kitab saudara. 1 Yohanes 2 itu menerangkan, 1 Yohanes 1 ya, dikatakan apabila engkau, janganlah wahai anak-anakku, janganlah engkau jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika engkau jatuh dalam dosa, janganlah engkau khawatir karena ada Yesus yang menjadi pendamai dosa kita dengan Bapa. Jadi jangan takut melakukan dosa karena ada Yesus sebagai pendamai. Itu yang ada dalam kitab saudara. Lagi, Pak Suma, saya perlu analisis lagi tuh ayat itu. Karena ya silakan aja, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Suma bisa sebut ayat itu, nanti saya akan analisis lagi apa sih maksudnya itu. Kalau secara kalau dibaca begitu ya pasti berbuat dosa lah karena akan ditanggung lagi. Tapi ternyata termasuk tidak Roma ada lagi. 10 kan Pak, Roma 10 nomor 9 sampai nomor 10 kan begitu datanya. Siapa yang berkata dengan mulutnya dan apa yang diperkatakan oleh mulutnya diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan, kan begitu. Terus kemudian tidak mungkinlah Tuhan itu akan kompromi dengan dosa. Dia tetap disitulah keadilannya, dia adil di situ. Ya kalau berdosa ya pertanggungjawabkan. Tapi kan di data kitab memang secara logika tidak rasional, Pak. Tapi kitab saudara yang mengatakan itu. Contoh misalnya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus apa yang terjadi? Dia membatalkan, apa yang dibatalkan? Hukum-hukum Tuhan yang ada di perjanjian lama. Yes, ya. Dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Ya, berarti setelah dibatalkan, orang Kristen bebas melakukan apa saja. Nah, jadi saya boleh Pak Suma. Jadi tadi saya bilang, wah dengan matinya Kristus itu memang memenuhi. Kalau terjemahan lain membatalkan, tetapi bagi saya bukan membatalkan. Misalnya gini, ketika orang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu hukum kelima itu, hormatilah ayah dan ibumu. Apakah itu batal? Tidak. Menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan juga itu. Jangan ada padamu Allah ilah lain. Kalau dia sudah percaya Yesus, maka hukum itu yang pertama itu tidak lagi karena sudah ada yang jelas, yaitu Yesus yang adalah Tuhan itu. Itu dia. Ketika hukum Torahnya mengatakan jangan ada sembahan lain di hadapanku, makanya sampai hari ini Bani Israel tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan Yesus. Karena mereka tidak mau ada Tuhan lain, ada sembahan lain. Mereka hanya mau yang datang kepada Musa. Itu aja yang mereka sembah gitu loh. Memang Israel itu memang tidak, itu sebabnya ketika dia datang dia salib itu Pak Suma. Iya. Dia salib itu karena tidak ada, jangan ada padamu Allah ilah lain. Itu menurut orang Israel itu. Yang belum terima Yesus, ya. Sekarang apakah Yesus itu ilah lain atau ilah itu sendiri? Kan ilah itu masalahnya. Kalau kami di perjanjian baru ini, ilah lain itu kalau kita tidak percaya Yesus. Kan sudah digenapi kan Pak. Dulunya jangan ada padamu Allah ilah lain. Itu Allah bilang begitu. Tetapi karena dia sudah apa istilahnya? Karena di PL itu, sorry saya lupa lagi. Gimana? Dia sudah menyatakan diri di PL, maka ya kan jelas. Kecuali kalau tidak percaya Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu dia masalahnya di situ. Yesus itu adalah ilah baru yang dibuat oleh Romawi. Kan itu Pak. Sah-sah saja Pak. Ya karena saya percaya karena kita tidak sepemahaman tentang itu kan Pak Suma. Iya. Jadi gini loh. Islam Kristen kalau kita mau lihat secara logika, mereka dua agama ini jujur-jujuran saja harus tunduk kepada apa yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi yang datang kepada Yerusalem. Itu dulu. Nah, ketika kemudian Tuhan yang datang kepada para nabi, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, saya tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, selain aku ajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, ini kemudian
Tuhan yang mengatasnamakan dirinya dengan nama Allah ini di dalam ajaran agama Islam itu menyeru di dalam konsep Yudaism, jangan ada ilah lain di hadapanku. Bagaimana dengan Kristen? Muncul Kristen membuat ilah baru berupa Yesus manusia. Nah itu benang merahnya itu kan Pak Suma ya, dari Kejadian sampai keturunan Daud sampai ya Yesus lah gitu. Itu yang saya pernah tanya sama Pak Valen tapi keburu out saya jadi enggak. Nah, begini aja sebagai anak bangsa, benarkah akal kita ini bisa menerima gitu loh bahwa Tuhan itu punya tante, Tuhan itu berkembang biak, Tuhan itu pencipta kita itu punya opung, punya saudara tiri, punya ayah tiri, punya ibu kandung. Benarkah Tuhan pencipta langit dan bumi mensifati sifat seperti itu? Itu dulu. Pak Suma, saya tidak jawab itu, nanti kita debat itu Pak. Saya tidak jawab itu karena saya mau cerita bagaimanapun, karena Pak Suma tidak meyakini begitu, jadi tidak ini. Karena memang secara logically tidak pernah itu Tuhan itu punya tante. Ya berarti Yesus bukan Tuhan kan? Karena Yesus punya tante, Elizabeth tantenya dia. Saya menjaga Pak Suma, nanti jangan sampai kita saya tidak perlu jawab itu karena pamannya bernama Zakaria. Pak Suma ini mau coba membawa saya untuk sedikit naik tensi. Enggak. Agama itu berdasarkan kitab, baik itu kitabnya Yahudi dengan Islam, agama itu harus ditelaah dengan budi, dengan akal. Bukan dengan imani saja. Karena itulah saya katakan, membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan tidak punya tante, Tuhan tidak punya saudara tiri, kan gitu. Betul aja Pak semua bahwa agama itu harus ditelaah dengan akal dan tetapi untuk menelaah Allah itu kan dari Islam sendiri mengatakan bahwa tidak bisa diserupakan. Nah, untuk menelaah dengan akal budi yang kita terbatas itu tidak akan pernah sampai. Termasuk kalau menelaah misalnya punya tante dan sebagainya, itu lain cerita lagi itu. Disitulah akal logiknya logikanya gini loh, Pak. Ya. Yesus itu punya bibi namanya Elizabeth, punya paman namanya Zakaria, punya sepupu namanya Yahya, ada saudara tiri namanya Yakobus, ya kan? Ada mama namanya Maria. Kakeknya sampai ke Daud dan seterusnya. Apakah pantas Tuhan seperti ini adanya? Pak Suma, stop di situ aja Pak, karena sudah tidak bisa saya jawab itu Pak Suma, karena itu saya mau mengatakan bahwa itu akal tidak akan bisa menerima dan tidak akan sampai akal untuk menelaah itu tentang Allah kita. Padahal perintah Tuhan itu kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Ya hanya kita diminta untuk mengasihi, tetapi untuk menelaah dia tidak akan pernah sampai. Oke. Nah, mengasihi itu terhadap Allah di dalam perjanjian lama, Ulangan 11 nomor 1 adalah menjalankan dengan setia perintah, ketetapan dan hukum-hukum. Itu kasih kepada Allah. Nah, kalau kita dituntut kasih kepada Allah, yaitu setia untuk menjalankan ketetapan, hukum-hukum dan aturan-aturannya, maka mustahil ada Tuhan dalam rupa manusia yang punya silsilah, punya bibi, punya tante, punya paman. Mustahil. Kenapa? Karena kita dituntut untuk kasih kepada Allah sama dengan dalam kurung mentaati segala aturan mainnya. Jadi mustahil kita menggantikan Tuhan dengan rupa manusia. Kasih kepada Allah itu. Pak Suma, itu sudah saya tidak mampu menjawabnya itu karena saya sendiri, memang sih Alkitab itu perjanjian lama banyak bilang utusan dan sebagainya, tetapi ya untuk menelaah teks semua itu harus dengan kalau kami itu ada selubung yang harus dibuka. Karena Alkitab itu ditulis oleh para penulis Alkitab dengan ilham roh. Nah, kalau tidak kita punya Roh Kudus itu tidak akan pernah mengerti itu. Itu keliru lagi tuh. Keliru. Nanti sama dengan Lugala gitu ya Pak ya. Roh Kudus ya. Karena di dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru jelas dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Berarti Yesus yang harus berbicara.
perantaraan gitu. anaknya, Pak Suma, perantaraan anaknya itu, sumber firman itu anaknya kepada penulis-penulis perjanjian baru. Betul. Nah ini makanya aku bilang akan lebih parah lagi. Kenapa? Karena penulis kitab Anda tidak pernah bertemu dengan Yesus. Iya, jadi Sementara sumbernya Yesus. Nah, di sini kan kalau dianukan dengan Al-Quran kan tidak sama kan, sudah pasti beda kan Pak. Dia dari bukan, jangan ke Jibril. Al-Quran dulu. Jangan ke Al-Quran dulu. Kan gini Pak, dari Jibril langsung kepada dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad. Rentetannya kan begitu. Nah, kalau di Bible kan tidak begitu Pak. Sumber firman itu kepada penulis-penulis Alkitab. Nah, penulisnya ini dapat dari mana? Ya, dari ilham roh itu. Terus Yesus dikemanakan? Ya, sumber firman itu. Ya, Anda mengatakan roh yang menjadi sumber penulisan. Terus Yesus dikemanakan? Ini sumber firman itu adalah Yesus. Oke, berarti Yesus pernah bertemu dengan Lukas, Paulus. Oh, udah begitu Pak. Jadi sumber firman itu adalah Yesus, ya, dan Roh Kudus memberi wisdom, hikmat ya kepada para penulis dan menulis. Makanya ya terlalu percaya diri saya Pak kalau Alkitab itu 40 penulis Pak. Beda kalau di Bapak. Nanti kita saling serang-serang lagi Pak kalau begini Pak ya. Kalau sudah mengkomparasi. Iya Pak. Iya. Sudah Pak. Yang begini loh Bang, terakhir dari saya. Kalau saudara mau mundur dari ring, saya tanya sama saudara, kira-kira yang sang firman di sini Yesus atau Roh Kudus yang jadi sang firman? Sang firman itu Yesus. Nah, berarti yang punya kewenangan untuk menyampaikan ajaran Yesus atau Roh Kudus? Jadi sumber firman itu dari Yesus, lalu memberikan hikmat kepada penulis itu supaya menulis dan tidak salah ineransi Alkitab itu karena ada Roh Kudus. Gitu Pak. Ya, karena kalau hanya misalnya anggaplah ya Yesus langsung mendiktekan kepada para penulis itu bisa salah. Karena tidak ada yang tidak sejaman dengan Yesus. Di situ bedanya Pak, tetapi ada Roh Kudus yang memberi hikmat kepada para penulis sehingga ada kesesuaian walaupun memang banyak orang itu tidak sesuai. Matius bilang begini, Lukas bilang begini, sebenarnya tidak. Jadi gini loh, sederhana loh itu. Yesus ini kan sang firman. Ketika dia datang di atas muka bumi, apa yang dia terangkan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yes. Apa yang aku katakan itu adalah apa yang diperintahkan kepada aku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Kan gitu. Ini Yesus. Ini Yesus loh ya. Ini Yesus. Nah, kemudian muncul pemberitaan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4 diterangkan bahwa Lukas mengawali karirnya dengan cara membasmi, menganiaya sampai mati murid-muridnya, kan gitu. Sementara Yesus menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya. Murid sudah tidak ada. Kan gitu. Nah, kalau Yesus ini, sang firman ini dengan lantangnya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau demikian adanya, Lukas, Markus, Yohanes, Paulus, penulis kitab ini, dari mana dia mendapatkan ilmu setebal itu? Yesus aja nggak berkata-kata gitu loh. Iya. Memang ini yang jadi ayat favorit Pak Suma ketika debat dengan teman-teman saya di Kristen itu. Dan selalu itu. Itu dia ngomong begitu, Yesus itu dalam sifatnya sebagai manusia. Tetapi kan kami kan ini namanya saya itu tidak malu-malu itu Pak. Itu 3 in 1 itu, 3 di atas 1 itu. 3 pribadi dalam satu keluarga Allah. Nah ini ketika penulisan Alkitab itu semua berperan itu. Nah sekarang apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa apa yang saya katakan tadi orang Kristen menggantikan ilah lain itu salah? Ilah lain? Ya kan tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu sebagai manusia. Berarti kan Tuhan sudah mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Lah rentetannya gini Pak, rentetannya kan dari Allah, dari PL itu sampai kepada PB itu kan Allah yang cemburu. Sehingga ada hukum pertama dari hukum Taurat itu jangan ada padamu Allah ilah lain, sebab kapan ada Allah ilah lain, Allah cemburu. Nah Allah itu juga yang karena
Itu kan masih di PL itu masih, aduh lupa saya. Tetapi digenapinya di PB Pak. Itu Allah yang sama itu Pak. Maksudnya gimana ini? Jadi Allah yang sama berarti Yesus yang adalah manusia, dia yang membuat ibunya sendiri hamil, begitu? Aduh lain lagi tuh Pak Suma. Nah, tadi Anda ingin jajakan Yesus adalah Allah yang sama. Yang membuat hamil Maria adalah Yesus. Yang keluar dari rahim Maria Yesus. Berarti gini, apa itu? Pak, di PL itu kan masih simbolistik Pak. Dan begitu di PB itu kan sudah kenyataan. Nah, ya, saya hargai. Ya, kalau Bapak bilang Yesus Allah yang sama, Yesus itu membuat Maria hamil, enggak. Jadi siapa yang membuat Maria Allah hamil? yang di PL itu kan baru mau menjadi kenyataan di PB. Ya kan? Mau kenyataan di PB, maka dia lahirlah dari Allah yang ada di PL itu yang berbuat begitu demikian, meminjam rahim Maria. Nah, ketika dia lahir maka disitulah ada dikotomi Yesus sebagai manusia dan juga dikotomi Yesus sebagai Allah di situ, Pak. Oke. Saya hargai untuk menjelaskan Pak Suma. Karena Pak Suma lebih tinggal satu aja Pak Suma. Mohon maaf tinggal satu aja, kalau Roh Kudus sudah tapi tidaklah ya Pak Suma ya. Tetaplah di sana Pak begini Suma, ya. Kawanku, begini. Saya ngerti, saya memahami pikiran dan perasaan saudara. Di kami Roh Kudus itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Roh Kudus itu kemudian menemani kami sampai di akhir zaman melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau Anda mengatakan ketika Roh Kudus itu datang ke Bang Suma, maka bisa jadi Anda akan menjadi seorang Kristen. Tidak mungkin. Kenapa? Pada diri saya itu sudah kepenuhan Roh Kudus. Apa itu? Ketika saya mendengarkan perintah untuk sholat, Roh Kudus saya membimbing saya untuk sholat. Ketika saya mendengarkan perintah zakat, puasa, dan seterusnya, Roh Kudus saya membimbing saya. Al-Quran itu adalah hasil daripada pengajaran Roh Kudus yang kemudian dibukukan. Jadi umat Islam itu adalah umat yang kepenuhan dengan Roh Kudus ketika mereka mengaplikasikan isi Quran. Karena Al-Quran menerangkan begini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu bil nazzalahu ke dalam hatimu dengan benar. Pak Suma, kalau di Muslim itu kan Jibril itu Roh Kudus. Kalau kami kan Roh Kudus itu Holy Spirit ya Pak ya. Nah, mau disebut apa sebutan lain kalau di sana? Jibril ya, Holy Spirit itu. Al-Amin boleh. Al-Amin juga, Jibril juga. Nah, yang jadi masalah ketika pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada saudara. Kalau Allah Bapa namanya Hasem, Yotepave. Nama anak namanya Yesus. Nama Roh Kudus apa? Nama Roh Kudus? Ya Holy Spirit, bukan Holy Spirit itu saja. Bahasa Inggrisnya. Iya, Spirit itu saja. Namanya. Yang membedakan dia Roh Kudus itu, dia namanya Holy. Tetapi kalau Spirit biasa ya tidak Holy. Enggak, maksudku namanya. Nama dari Roh Kudus yang Anda punya itu siapa? Itu kan gelar. Untuk sementara jadi untuk sementara saya jawab saja ya, tidak punya nama, hanya Roh Kudus saja. Nanti kalau saya punya jawabannya saya akan sampaikan lagi. Itu keterbatasan saya. Saya hargai. Silakan. Ya kita endingin Pak Sumaya. Saya betul-betul bangga sekali ini bisa. Pak Triawan, saya bantu Pak, namanya Gabriel Roh Kudus itu. Gabriel? Iya. Betul itu Pak. Namanya Gabriel itu. Kalau Lucifer? Itu kan malaikat yang diciptakan semua itu, Lucifer, Gabriel. Gini, kita berbicara data di dalam kitab Anda aja dulu, bahwa Gabriel itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu kalau di kami itu Gabriel itu Roh Kudus? Iya. Masa iya Pak? Iya. Itu teman yang jawab tadi itu Kristen apa Muslim Pak Suma? Beliau guru saya, beliau Muslim. Saya tidak percaya Pak, karena itu malaikat. Begini loh, saya ingin tanya kepada saudara. Ini sesi terakhir sebelum kita ini, karena di sini sudah azan. Ya. Siapa? Yang datang kepada
Maria ya memberitakan bahwa dia hamil pada bulan ke-6 itu namanya siapa? Malaikat. Iya, namanya siapa? Itu juga yang saya tidak tahu, saya terus terang saja. Yang jelas itu malaikat saja. Nanti mungkin saya belum, ya karena kami ini kelemahan saya itu tidak terlalu menghafal Alkitab, Pak. Walaupun Kristen ya, dari generation ke generation. Ya, jadi saya katakan kepada saudara, ada satu sosok yang datang kepada Maria. Siapa sosok itu? Sosok itu bernama Jibril. Pada bulan ke-6, Jibril datang kepada Maria. Nah, kemudian di kitab yang sama, di kitab yang lain, di Lukas, di Matius, itu menerangkan bahwa dia datang memberitakan tentang kehamilan Yesus. Ya, bernama siapa? Maria. Ya, kehamilan Maria, sorry. Dan melahirkan anak bernama Yesus itu, siapa yang datang membawa kabar itu? Malaikat. Namanya siapa? Nah, itu yang nanti saya cari tahu lagi, saya belajar lagi tuh, Pak Sumo. Ya, jadi kitab Anda mengatakan begini. Di dalam kitab Matius, ya, di dalam kitab Matius dikatakan yang datang itu adalah malaikat Roh Kudus. Gabriel. Malaikat Roh Kudus. Ya, dikatakan Roh Kudus. Pak, saya tidak paham ini, Pak, kalau dipersamakan malaikat dengan Roh Kudus ya. Justru itu makanya kutanya di Alkitab, ya, yang di Alkitab hanya ada, atau gini, ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, ada berapa oknum yang datang kepada Maria memberitakan tentang hamilnya dia? Berapa oknum? Bukankah hanya malaikat yang datang bahwa jangan kau apa-apakan, sementara yang di dalam kandungan itu dari Roh Kudus? Karena Nah, coba kita lihat. Kalau itu malaikat tertulis di mana? Di Matius. datang, masa malaikat yang sendiri masuk di rahim Maria? Itu tertulisnya di Matius 1 kan? Loh, jadi panjang, Pak. Matius 1, 18-25. Iya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Ya. Kan gitu? Yes. Ya. Kemudian ketika Roh Kudus ini berbicara kepada Yusuf, ya, malaikat ini nampak kepadanya dalam mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Apa teksnya memang begitu? Roh Kudus ini berbicara kepada Yusuf? Malaikat yang dikatakan gitu. Malaikat, ya. Iya, malaikat. Terus? Malaikat yang mengatakan begitu. Jadi yang datang kepada Maria itu adalah Roh Kudus. Malaikat, betul? Pak. Jadi kan awalnya tuh Maria tidak tahu. Nanti dia tahu ketika ada malaikat yang memberitahukan ke dia. Ya, terus. Ya, namanya juga Pak. Di sinilah yang saya bilang tadi, kita tidak bisa menelaah kemahakuasaan Tuhan. Tetapi kan itu by design ya gitu ya. Saya boleh mengatakan begitu karena rencana Allah itu tidak pernah gagal. Gitu. Terus? Lalu memang yang memberitakan itu kan Pak malaikat, bukan Roh Kudus. Ya, jadi gini, kalau di dalam Lukas, ya, pada bulan ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nazaret, ya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Kan gitu ya? Yes. Terus kemudian Gabriel itu berbicara langsung dengan Maria. Iya, malaikat Gabriel ya. Saya saya sudah mulai masuk, Pak. Ternyata malaikat Gabriel ya. Ya. Iya, tetapi malaikat Gabriel itu bukan Holy Spirit ya, bukan Roh Kudus ya. Boleh Anda definisikan sementara gitu. Jadi malaikat ini bercakap. Maria terkejut ketika dia kemudian dikatakan karunia Tuhan ya ada atasmu, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut. Ya. Lalu malaikat ini mengatakan, jadi mungkin simpelnya gini Pak, bahwa janganlah ini dan itu karena yang ada dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Akhirnya begitu kan? Gimana?
bahwa yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Itu perkataan dari malaikat. Ya, betul. Ya, ya. Jadi kata malaikat ini bahwa jangan kamu takut Maria, karena engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya kan? Terus ditanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami gitu. Ya. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Kan gitu ya? Begitu redaksinya, Pak ya. Bukannya dia bilang, bukannya malaikat itu bilang anak yang kau kandung itu berasal dari Roh Kudus. Di data di kitab saudara di dalam Lukas 1 nomor 35, malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan kau lahirkan adalah disebut kudus, anak Tuhan gitu. Nah, sementara di dalam Matius 1 diterangkan bahwa ini cerita narasi yang dibangun kemudian dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya. Gitu. Ya kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa oknum yang datang kepada Maria? Kalau di Lukas tadi itu Jibril. Jibril, Maria, dan ya 2 ya. Nah, kalau ini 2 juga, Pak, di Matius ini. Jibril Jibril dengan Maria. Cuma yang coba Anda ini, tunjukkan di dalam kitab Matius ya, cerita bahwa Roh Kudus membahas tentang Jibril, atau di Matius ada cerita bahwa Jibril datang memberitakan tentang Roh Kudus. Ada nggak tuh, Pak? Jibril menceritakan tentang Roh Kudus. Ya, kesimpulannya gini, apakah di Matius juga ada terkait Jibril di situ? Iya kan, yang datang memberitakan kepada Maria kan malaikat. Ya, itu di Lukas. Namanya Gabriel. Lalu siapa yang tadi, Pak? Sorry, saya terus terang saya tidak terlalu paham Alkitab. Lalu yang bilang itu yang dari kandungan dari Roh Kudus siapa? Malaikat kan? Iya, malaikat Jibril. Dia kan muncul nih, dia kan muncul dalam rupa laki-laki kepada Maria. Ya kan? Berbicara kepada Maria. Roh Kudus akan menaungi engkau, kan gitu. Kemudian di dalam Matius 1, di situ tidak ada lagi cerita Gabriel. Gabriel tidak ada lagi di sana. Yang ada kemudian adalah Roh Kudus. Lah, siapa yang bilang gini, Pak, kepada Maria bahwa yang dari kandunganmu itu ada Roh Kudus? Allah. Kan malaikat Gabriel tadi yang mengatakan itu. Iya, itu masih tetap ada malaikat kan, Pak? Baik di Lukas maupun di Matius itu. Iya, betul. Tapi malaikat ini itulah Jibril. Ya, enggak apa-apa. Mau Jibril, malaikat Jibril kah, malaikat Michael kah, atau apa, terserah. Ya jelas itu bukan apa ya? Bukan Roh Kudus ya. Apa namanya ya Bapak bilang tadi itu? Iya, Roh Kudus kan bilang gini, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Yes. Kan gitu. Ya. Terus kemudian Yusuf bermimpi, dikatakan bahwa jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Ya kan gitu. Nah, sekarang apa yang Bapak mau sampaikan dari ayat itu? Ya, Roh Kudus ini adalah Gabriel itu sendiri. Itu PR buat saya, Pak ya, Pak Zumaya, karena ini mungkin ada yang dengar ini PR buat saya. Kalau untuk sementara saya tidak mengatakan bahwa itu dari Yesus, itu dari Jibril sendiri jadi Yesus. Tetapi dia itu bukan Jibril yang menjadi Yesus, Pak. Lah iya kan, kandungan Maria itu kalau Bapak mau bilang itu dari Jibril ya. Tetapi dari Holy Spirit, Roh Kudus. Jibril ini melakukan penyampaian firman kepada Maria
bahwa Maria ini akan hamil. Ya kan? Akan hamil. Kemudian Maria hamil itu atas naungan Roh Kudus. Gitu loh, Pak. Nggak begitu tuh ayatnya, Pak. Ternyata dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Iya, itu dia. Kan mengandung dari Roh Kudus. Iya. Nah, Gabriel di situ datang. artinya, Pak. Jadi artinya gini, Pak. Nah, disitulah dasar kami bahwa Yesus itu dia meminjam rahim Maria, makanya dibilang manusia 100%. Tetapi dia dari Roh Kudus, Allah 100%. Itu, Pak. Ya, Nah, kalau ada itu, pertanyaan kenapa mesti menjadi manusia? Ya karena sasaran yang mau diselamatkan ini manusia. Tuhan itu bisa saja jadi kodok. Kalau kodok itu memang sasaran utamanya diselamatkan, tidak ada masalah. Pak Suma, panjang lebar ini Pak Suma. Jadi kalau dia mau menyelamatkan kodok, jadi kodok. Iya. Apa yang susah mau menyelamatkan monyet? Iya, jadi monyet. Astagfirullahaladzim. Yang salah kalau monyet jadi Tuhan. Astagfirullah. Ya kan, Pak? Cuma boleh 1 menit nggak saya buat Bang ini? Silakan. 1 menit. Enggak. Makasih ya, Bang. Makasih ya. Ya, makasih Pak Suma. Saya bangga sekali Pak bisa berbincang langsung dengan Pak Suma ya. Thank you. God bless you. Silakan Bang. 1 menit aja, 1 menit, cuma 1 menit. Kalau seandainya saya kan dulu kan di Katolik ya, saya pengen tahu Roh Kudus itu kan Roh kebenaran ya, Bang ya. Roh kebenaran, bisa Roh kebenaran. Oke. Roh Kudus. So, dia menyampaikan apa wahyu nggak Roh Kudus itu? Lah, dia terlibat di dalam pewahyuan. Oke, jika Gabriel adalah penyampai wahyu. Loh, Gabriel kan menyampaikan wahyu kan? Gabriel dengan Roh Kudus. Enggak, makanya di situ. Kalau jika Gabriel adalah penyampai wahyu dan Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Saya enggak bilang Pak, Gabriel penyampai wahyu. Loh, sekarang malaikat tadi kan turun ke Maria. Tadi saya dengerin nama Bang Suma tadi kan. Wahyu itu, Pak, wahyu itu kan di kitab wahyu itu diterjemahkan Revelation ya. Bukan kitab wahyu, Pak. Wahyu. Lah iya, kan wahyu ini yang Bapak bilang wahyu Gabriel. Wahyu itu kan penyampaian berita, Pak. Penyampaian berita. Menyiratkan sebuah berita. Penyataan, Pak. Penyataan iya bahwa Yesus akan lahir. Betul. Yes. Dari Gabriel itu arti dari bahasa sananya Gabriel, kalau di Islamnya Jibril. Jibril itu sama, Pak. Bapak, sorry. Bapak ini Muslim apa? Saya mualaf. Saya dari Katolik. Apa nanti Bapak stressing saya tidak perlu jawab. Enggak, saya bukan stressing, cuman saya mau meluruskan. Saya cuma meluruskan, saya tahu Roh Kudus, saya tahu. Apa yang salah buat saya Bapak meluruskan? Jadi gini, saya jelasin dulu sebelum jawab ya. Jika Gabriel adalah penyampai wahyu, ya, dan Roh Kudus adalah Roh kebenaran, maka menjadi jelas bahwa Roh Kudus itu adalah sosok yang sama dengan Gabriel. Sebenarnya udah kayak begitu. Simple. Enggak. Ya tinggal ditangkapin Roh Kudus aja kalau memang enggak. Karena saya tahunya Roh Kudus itu seperti itu. Dan namanya itu bahwa pemahaman Bapak begitu ya, kalau saya enggak. Oh, beda ya. Oke. Ya. Lanjut Bang Suma. Ya sudah Pak ya. Thank you. Saya kok bisa kayak mimpi masuk di room ini. Terima kasih diizinin bisa berdiskusi. Ya makasih Pak. Ya besok-besok kesini lagi Pak buat supaya ada pencerahan siapa itu Roh Kudus, siapa itu Gabriel, siapa yang berkehendak atas hamilnya Bunda Maria, siapa yang memerintah Gabriel menemui Bunda Maria. Saya harus banyak belajar sama yang kawan-kawan Islam yang saya selalu dengar ketika debat itu. Ya, dipelajari dulu Pak bahwa yang menyuruh Gabriel itu bukan Yesus, tapi Sang Pencipta alam semesta ini memerintahkan Gabriel. Pemahaman Bapak Sang Pencipta alam semesta itu yang tadi itu tidak ada jawaban, no answer buat saya. Oke. Yang Allah Tauhid itu, ya kan? Menurut Bapak yang menciptakan alam semesta di Bible kan Elohim atau Bapak apa siapa gitu ya? Lah jangan begitu Pak. Enggak. Kan kami Tritung, Trinuan Pak. Jadi kalau di Bapak menurut kan Pak Trinuan yang menyuruh Yesus, yang menyuruh Gabriel pencipta alam semesta ini Allah satu keluarga. Oh, satu keluarga. Tiga oknum di dalam satu keluarga Allah. Itu bekerja bersama-sama. Keluarga Allah. Jadi di surga itu satu keluarga yang penciptaannya Pak ya. Iya, Tritunggal. Nah, yang menyuruh Gabriel menemui Bunda Maria siapa? Keluarga yang mana nih? Panjang lebar. Saya sudah. Maksud saya ini aja Pak dijawab Pak. Yang satu keluarga ini yang menyuruh Gabriel, memerintah Gabriel menemui Maria siapa Pak? Keluarga yang mana nih?
Lah, Bapak kan selalu bilang aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Yang tiga itu berperan semua. Oh, berarti Yesus memerintahkan Gabriel kepada ibu kandungnya, nanti dia hamil, kemudian dia mengandung Yesus gitu. Hah? Nah, gimana itu ceritanya, Pak? Yesus memerintahkan Gabriel menemui ibu kandungnya, kemudian nanti ibu kandungnya mengandung Yesus gitu. Yesus ini mau dilahirkan masa memerintahkan Ya, Allah. katanya satu Allah ini kan satu keluarga sama Yesus. Lah itu dia. Di sini diribetnya ya, Pak Satu ya. keluarga. Ini kan di PL itu simbolistik. Apa, Dan Pak? kenyataan di PB. Sudah ya. Iya. Nanti panjang lebar Pak, mohon maaf ya. Thank you. Iya. Nah, tolong lagi dipelajari sana Pak, satu keluarga ini Pak ya. Keluarga yang mana yang turun nih? Tanyakan sama apa? Saya bisa salah. Iya. Saya mau bertanya ke Bang Juma. Iya. Makasih Pak. Yo, Bang Juma. ya, thank you. Ya, ini ada satu keluarga Bang Juma. Keluarga yang mana yang menemui yang menyuruh Gabriel menemui Maria? Keluarga yang mana Bang Juma? Jadi sebenarnya gini loh. Iya. Tadi kan sudah dibantah sendiri sama teman kita bahwa Tuhan itu mustahil punya keluarga, punya tante, paman, kan gitu tadi. Tapi ternyata di akhir-akhir dia mengakui adalah satu keluarga. Ya. Nah, sekarang begini. Kenapa saya mengatakan bahwa berdasarkan Bible, Gabriel itu adalah Roh Kudus. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa Roh Kudus itu adalah Gabriel. Nah, apakah Al-Quran itu keliru? Tidak. Coba kita lihat Bang. Di dalam Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ini bertunangan loh ya. Berarti dia masih perawan kan gitu ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu dicatat dulu tuh. Kemudian di dalam Lukas 1 nomor 26, nomor 27. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Dari sini sudah sangat jelas bahwa pada saat Maria bertunangan dengan Yusuf, ada sosok yang datang kepada dia disebut dengan sebutan Gabriel. Dan saat itu juga kemudian Maria mengandung Roh Kudus. Dari Roh Kudus kan begitu. Makanya di Al-Quran diterangkan Nabi Isa kami beri Injil dan kami kuatkan dia dengan Roh Kudus. Kan itu Bang. Guru palsu Sebentar dulu, enggak. Jadi bisa jawab. Bentar dulu. Artinya Bunda Maria jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel gitu loh. Ya. Dan kalau Bunda Maria ini mengandung dari Roh Kudus, bukan Bunda Maria mengandung Roh Kudus dari. Ada darinya loh. Ya. Gitu. Makanya dikatakan Al-Quran dan kami kuatkan dengan Roh Kudus. Makanya dari kecil Yesus itu bisa bicara. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh Roh Kudus itu, malaikat Jibril itu. Dan ini ya, Gabriel ini nggak berbentuk orang menemui Maria. Nggak berbentuk orang, nggak ada fisiknya. Apa ada fisiknya nggak ada kan diterangkan di Bible berbentuk fisik. Oke, gue jawab ya. Ya, gimana lu mau jawab pakai apa? Ini baru pulang dari sorga nih, Iya. Ya, biar nggak masuk neraka lah ya. Ini gue lihat guru-gurunya makin kacau di sini, kacau nih. Gurunya aja udah sesat, gimana enggak jemaatnya? Aduh. Gini ya. Roh Kudus ya Juma ya. Roh Kudus itu bukan Jibril. Ya. Roh Kudus itu bukan Jibril. Kenapa bukan Jibril? Mari kita kaji. Ya, jadi jangan cuma mengatakan Roh Kudus bukan Jibril lalu Anda tidak bisa merinci, membedakan. Coba kita perhatikan Roh Kudus. Roh Kudus ini di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang. Roh Allah juga mengurapi para nabi. Bentuknya roh Allah ini di dalam kitab Perjanjian Lama tidak disebutkan, hanya berbentuk api yang membakar. Ya. Lalu roh Allah itu sifatnya maha hadir. Maha hadir. Kalau makhluk ya, Jibril itu kan makhluk ya, Gabriel itu, Mikael, Rafael, malaikat-malaikat itu makhluk biasa, sama seperti kita, sama seperti Juma, sama seperti Luga, itu sama. Kalau makhluk ini tidak bisa dia maha hadir. Contoh misalnya si Kores posisi lagi di Bali.
Kalau Kores pergi ke Jakarta, misalnya dia naik pesawat 2 jam nyampe di Jakarta, maka Kores tidak ada lagi di Bali. Nggak ada lagi dia di Bali. Kalau Kores pergi ke Bali 2 jam naik pesawat, maka Kores tidak ada lagi di Jakarta. Jadi membutuhkan waktu 2 jam atau beberapa waktu untuk sampai ke tempat di mana yang dia tuju. Oh, udah paham. Artinya kalau Yesus dikandung Bunda Maria, masih ada Yesus di tempat lain gitu. Nggak nyambung, nanti dengar dulu sebentar ya. Jadi gini, nah Gabriel juga sama, karena Gabriel itu ciptaan. Gabriel itu bukan Tuhan. Garis bawahi, Gabriel itu bukan Tuhan. Gabriel itu ciptaan. Kalau ciptaan dia terbatas, ya. Jangan kita melebih-lebihkan ciptaan, melebihi Tuhan, jangan. Ya, Gabriel itu cuma malaikat, cuma garis bawahi, cuma ada cumanya. Yesus cuma malaikat. Kalau malaikat Yesus itu, ya, kalau malaikat misalnya, kalau Gabriel dia posisi di Jakarta nih, nemuin Luga misalnya. Kalau dia mau nemuin si Kores, mengatakan si Kores bahwa dia adalah guru palsu, dia terbang dulu, dia ke Bali, lalu dia sampaikanlah perkataan kepada si Kores kalau dia adalah guru palsu, dan itu butuh waktu. Nah, kalau Gabriel sudah di Bali, dia tidak ada di Jakarta. Jadi sifatnya dia itu dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dia terbatas. Nah, berbeda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus, dia mengurapi Luga di posisi di Medan. Maka pendeta yang sama, Andi Simon di Kalimantan, juga diurapi dalam waktu yang sama. Roh Kudus ada di Andi Simon, Roh Kudus ada Luga yang posisi di Medan. Medan sama Kalimantan itu jaraknya sudah ribuan kilometer. Jadi Roh Kudus itu bisa menghinggapi tubuh seseorang di waktu yang berbeda, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Kalau Gabriel beda. Kalau Gabriel misalnya nemuin Luga di Medan, Gabriel butuh misalnya 15 menit atau setengah jam ke Kalimantan, terbang lewati di atas Pulau Sumatera, lalu nyampe lah dia ke Kalimantan, baru dia bisa temuin Andi Simon. Jadi pas pada waktu posisi Gabriel ada di Kalimantan, kayaknya ngomongin pewayangan. Nah, jadi artinya yang membedakan antara Roh Kudus dengan Gabriel itu beda. Gabriel itu tidak maha hadir, terbatas oleh ruang dan waktu, sementara Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi. Nah, lalu Roh Kudus di dalam diri Yesus nggak ada di sorga, bayangin. Jadi sebenarnya Roh Kudus ada berapa orang? Nah, makanya Roh Kudus itu tidak terbatas. Nah, kalau Roh Kudus tidak terbatas, satu-satunya predikat yang bisa disematkan sama dia cuma Tuhan. Karena cuma Tuhan yang punya sifat seperti itu. Makhluk semua ciptaan nggak ada yang punya sifat maha hadir. Gitu. Lucifer aja, rajanya iblis, ya, bosnya iblis. Kalau dia ada di neraka sekarang, dia kalau mau ke Medan itu butuh waktu untuk terbang ke Medan. Dan kalau dia nyampe di Medan, butuh waktu lagi dia untuk terbang ke neraka. Gitu. Paham nggak? Roh Kudus sama Roh kebenaran sama nggak, Bang Luga? Hah? Roh Kudus sama Roh kebenaran cuma gelarnya karena dia menyampaikan kebenaran, jadi dia disebut Roh kebenaran. Dia orang atau bukan? Roh kebenaran itu? Apa? Orang atau bukan? Roh dia. Jadi gini. Roh. Oke, coba buka Yohanes 14 ayat 16 deh. Iya, roh. Roh itu ya, Yohanes 14 ayat 16 coba buka. Orang dengan manusia artinya beda. Kalau manusia ada iya, tubuhnya. Coba tapi buka kalau Yohanes orang 14 itu bisa ayat 16. Sosok malaikat, itu bisa juga ke Tuhan, bisa kalau Yohanes 14-16 orang. Orang itu bukan manusia. Perbedaan antara orang, lu belajar bahasa Indonesia, orang dengan manusia itu ada perbedaannya. Orang itu bisa disematkan kepada malaikat, orang juga bisa. Kalau begitu salah dong ya, Yohanes 14 ayat 16. Apa tuh? Yohanes 14 ayat 16. Iya, seorang. Aku akan minta kepada Bapa manusia. dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Jadi gini. Seorang ya. Itu gini Pak ya. Orang dengan manusia itu beda artinya. Tapi seorang itu bisa disematkan kepada manusia, seorang juga bisa disematkan kepada malaikat, seorang bisa juga disematkan kepada Tuhan. Karena orang itu artinya pribadi. Jadi kalau dibilang orang, oh wajib manusia, bukan, salah. Orang itu seorang malaikat. Nah, apakah dia manusia? Bukan. Bahkan di Wahyu 4 ayat 4 dikatakan baru tahu di atas orang itu malaikat. Seorang. Baru tahu gua orang itu malaikat. Baru tahu gua Bang Luga. Orang itu predikat untuk makhluk, bisa disematkan kepada manusia. Seorang Luga, berarti untuk manusia kan.
Baca di kitab Wahyu, seorang malaikat turun dari surga. Kenapa dibilang seorang malaikat? Iya, karena sosok pribadi, bukan makanya orang dengan manusia artinya beda. Nah, kalau lo nggak bisa membedakan antara orang dengan manusia, ya udah lo masuk neraka aja. Giliran saya, Bang Luga. Silakan. Oke. Nah, terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi saudara kita ya, apakah Roh kebenaran dan juga Roh Kudus itu sama? Ternyata Anda mengakui sama. Oke, oleh karena itulah kemudian saya ingin mengurai sedikit saja supaya kita paham bahwa Roh Kudus itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Contoh, Lukas 1, nomor 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Apakah boleh dikatakan bahwa Tuhan meminjam tubuh daripada Elisabet, sehingga pada saat itu dia memiliki sisi keilahian? Itu pertama. Di dalam Lukas 1, nomor 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Apakah kemudian Tuhan meminjam tubuh Zakaria sehingga pada sisi kemanusiaan Zakaria boleh dikatakan 100% Tuhan, 100% manusia? Kedua, di dalam Lukas 2 nomor 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Apakah Simeon 100% Tuhan, 100% manusia? 3. Keempat, Yohanes 20 nomor 22. Dan sesudah berkata demikian, ia Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah murid-murid Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Karena telah dihembusi oleh Roh Kudus. Nah, Markus 3 nomor 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapatkan ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Di dalam Markus 3 nomor 30, Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, bahkan kalau kita melihat di dalam Lukas 1 nomor 15, sebab Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak minum anggur, tidak minum alkohol, tidak minum tuak, atau minuman-minuman keras, seperti Bang Luga. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Berarti Yohanes Sang Pembaptis ini, mulai dari rahim ibunya, dia adalah Tuhan 100% manusia dan 100% Tuhan. Sementara Yesus butuh 30 tahun baru kemudian dia menerima Roh Kudus pada saat dia dibaptis. Diceritakan Markus 3 16 17, Markus 1 nomor 10, Lukas 3 nomor 22, Yohanes 1 nomor 32. Nanti dibaptis baru Yesus datang Roh Kudus kepadanya. Yohanes Pembaptis dari sejak kandungan ibunya dia sudah kepenuhan Roh Kudus. Berarti Yohanes Pembaptis, kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, dari sejak rahim ibunya dia 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus nanti di usia 30 baru mendapatkan predikat 100% Tuhan. Ini celaka kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan. Makanya saya katakan, Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel, di mana dia datang kepada Elisabet, Yusuf, Simeon, kemudian Yesus, Yohanes, dan seterusnya. Bahkan kepada murid-muridnya juga. Begitu loh Bang Luga. Jadi berhenti menuhankan Roh Kudus. Kenapa? Yohanes 16 diterangkan, Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu malah berkehendak. Ini dia tidak berkata-kata, tidak dari dirinya sendiri. Silakan. Oke, begini. Kalau Roh Kudus memenuhi Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis memang bukan Tuhan. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu bukan rohnya Yohanes Pembaptis. Dia hanya dipeluk, dipenuhi. Roh Kudus memeluk Yohanes, bukan jadi rohnya Yohanes. Roh di dalam roh Yohanes tetap ada dua roh, yaitu rohnya Yohanes dengan dipeluk oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini rohnya siapa? Bukan rohnya Yohanes. Roh Yohanes cuma dipeluk. Kalau dipeluk kan, kalau misalnya saya memeluk pacar saya, apakah pacar saya jadi luka? Kan tidak dong. Kan cuma dipeluk, dipenuhi, diurapi, gitu. Nah, lalu Roh Kudus ini rohnya siapa? Dikatakan Wahyu pasal 5 ayat 6, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh Allah. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus sendiri. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada roh Yesus, tidak ada. Yang ada cuma Roh Kudus di dalam diri Yesus. Itulah rohnya Yesus. Kenapa? Karena
Roh Kudus itu hanya turun atas nama Yesus dan Roh Kudus itu miliknya Yesus. Kalau Roh Kudus memenuhi Yohanes bukan berarti Roh Kudus itu miliknya Yohanes, bukan. Yang berhak menyuruh-nyuruh Roh Kudus itu cuma Bapa. Karena Roh Kudus itu rohnya Bapa. Matius 10 ayat 20. Roh Bapamu yang tinggal di dalam kamu akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10 ayat 20 dikatakan roh Bapamu. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Bapa, bukan roh malaikat. Roh Bapa dengan roh malaikat beda. Bedanya di mana? Jelas dong. Namanya roh yang maha kuasa, lu bandingkan dengan seupil Gibril. Gibril itu cuma seupil dari ciptaan. Terlalu kecil Gibril itu, satu di antara miliaran malaikat. Jadi kalau lu bilang Jibril itu Roh Kudus, terlalu kelewatan. Salah kamu itu terlalu kelewatan. Karena kenapa? Kan saya bilang tadi, Jibril itu tidak bisa memenuhi orang. Apakah Jibril bisa memenuhi Yesus? Apakah Jibril bisa memenuhi satu orang aja? Jibril nggak bisa. Apalagi memenuhi Elisabet, memenuhi Yohanes Pembaptis, memenuhi para nabi. Jibril tidak mampu. Jibril itu sama seperti Luka. Luka bisa nggak memenuhi Juma? Nggak bisa. Luka juga nggak bisa memenuhi orang-orang yang ada di sini. Luka itu terbatas, hanya sebatas Luka. Tapi kalau roh Allah, itu dia bisa memenuhi, bisa mengurapi. Artinya roh itu bisa masuk ke dalam badannya. Roh itu bisa masuk kepada diri para nabi. Coba kalau nabinya berapa? Kalau manusianya 1 miliar, berarti Roh Kudus itu bisa memenuhi 1 miliar orang. Apakah itu Jibril? Oh, jelas banget tidak gitu loh. Lalu pertanyaanmu tadi yang mengatakan Roh Kudus hanya memenuhi Yesus di umur 30 tahun, itu cuma simbolik saja waktu dia ingin memulai pekerjaannya. Tetapi Roh Kudus itu kan dikatakan pada waktu Yesus Bunda Maria hamil, Roh Kudus turun atasmu. Berarti di dalam perut mamanya juga Yesus sudah ada Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu rohnya sendiri. Roh Kudus bukan rohnya Luka, tapi Roh Kudus rohnya Yesus sendiri. Roh Kudus rohnya siapa? Rohnya Bapa. Berarti roh Bapa dengan roh Yesus itu satu roh. Makanya Yesus itu adalah Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu Jibril, kita fokus ke Roh Kudus Jibril dulu. Sangat tidak memenuhi kriteria karena terlalu jauh. Ya. Roh Kudus bisa hadir di surga, bisa hadir di bumi bersamaan. Jibril enggak. Jibril kudu terbang dulu. Terbang dari surga ke bumi. Pada waktu dia ada di bumi, dia tidak ada di surga. Jibril itu terbatas dengan tubuhnya. Gitu. Tapi kalau Roh Kudus itu bisa memenuhi seluruh kuasa dalam waktu yang sama. Dan dikatakan Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Jibril mana bisa melakukan kuasa untuk melakukan mujizat. Roh Kudus juga membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bahkan Roh Kudus juga membangkitkan seluruh nanti orang mati. Berarti Roh Kudus adalah Tuhan. Seperti itu. Mudah, Bang. Jadi abang ini lucu gitu loh. Seakan-akan mengatakan bahwa Luga dan juga manusia yang bernama Nabi Luga itu berbeda. Nabi Luga ya dengan Luga itu adalah oknum yang sama, cuman penamaan dan penyebutannya berbeda. Kan gitu, Bang. Sama seperti Gabriel dengan Roh Kudus, penamaannya saja, penyebutannya yang berbeda. Sepak tapi terjangnya yang beda, Bu. Sepak terjangnya, kuasanya yang beda. Jadi gini loh. Contoh misalnya, apa yang diterangkan oleh Yesus adalah benar jika aku pergi. Pada saat Yesus berkata seperti itu, Yesus punya roh. Kenapa saya harus pergi, kata Yesus? Karena kalau aku tidak pergi, roh itu tidak datang, Roh Kudus itu tidak datang. Artinya yang berbicara Yesus, yang dengan rohnya, itu bukan Roh Kudus. Karena Yesus tidak mungkin berbicara tanpa roh. Sementara dia mengatakan, aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang, gitu loh. Artinya ini adalah dua oknum yang berbeda antara roh yang ada pada diri Yesus dengan Roh Kudus itu sendiri. Kan yang datang setelah aku pergi, kata Yesus, adalah Roh Kudus, bukan aku. Ya, iya, saya paham maksud Anda. Nah iya, oleh karena itu kalau sudah paham, saya jawab. Mungkin ada teman Muslim yang ingin menambahkan, silakan. Tunggu dulu, Bang. Dari teman Muslim dulu, mana tahu Anda yang ingin menambahkan, silakan. Udah takut dia lah, cuma masa namanya lo. Ayo, silakan.
Apa udah ketar-ketir? Oke, silakan Bang Lega. Gini loh ya. Memang inilah kadang-kadang kita ini muslim ini terlalu lemah ya. Dilihatnya seperti dua orang, langsung dicap dua orang. Sebenarnya di dalam Alkitab itu sebenarnya seperti dua orang, memang betul, Jum. Sama itu benar. Gue juga pikirannya sama kayak lo. Seperti dua orang makanya. memang. Iya, tetapi sebenarnya kalau lo lebih teliti lagi, itu sebenarnya satu orang. Gimana? Karena kenapa? Bang? Kalau saya lagi ngomongin Juma, itu sudah pasti jelas kita dua orang, itu nggak ada yang bisa menyangkal lagi. Tapi jadi masalah ini kita ngomongin Tuhan, bro, yang tidak terbatas. Itu yang membuat satu orang terlihat seperti dua orang. Karena Tuhan itu kan gue udah bilang, Tuhan itu bisa misalnya, kalau Tuhan hari ini bisa ngobrol di Zoom ini jam 16, jam 4 sore misalnya. Tuhan juga bisa ngomong yang sama di Zoom sebelah atau di 20 Zoom di dalam waktu yang sama. Katakanlah 20 Zoom. Di Zoom yang satu mau ngomong, Tuhan lagi ngomong sama kami loh. Di Zoom yang satu berarti ada 20 Tuhan. Kita akan menganggapnya itu 20 Tuhan karena loh, ini kan waktunya sama loh. Jam 16 Tuhan ada di sini loh. Ternyata di Zoom sebelah jam 16 Tuhan ada di sana. Di jam di sana juga ada 20 jam. Mereka mengaku Tuhan ada di sini loh, bukan di situ. Itulah Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Dia tidak terbatas. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu Roh Kudus. Itu juga yang roh yang mengatakan yang akan diutus. Diutus kepada murid-muridnya. Memang roh itu tidak turun kepada murid-muridnya. Dia kan lagi ngomong kepada konteks kepada murid-muridnya. Padahal itu, coba perhatikan. Roh itu keluar dari mana? Kata Yesus. Dihembusi mulutnya. Loh, kenapa harus dari mulut Yesus? Berarti itu rohnya Yesus. Katanya roh itu akan turun. Nah, roh itu akan turun, kenapa kok keluar dari mulutnya Yesus? Harusnya kan roh itu turun keluar dari mana? Kayak dari langit sono kayak terbuka. Tapi malah keluar dari mulutnya Yesus. Terimalah Roh Kudus. Berarti itu roh yang sama. Tetapi terlihatnya seperti dua orang. Bapa dengan Yesus juga terlihat seperti dua orang. Kalau orang nggak pinter, kalau orang nggak serius-serius amat belajar firman Tuhan, mati. Makanya Yesus berkata, baik aku maupun Bapa kamu tidak mengenal. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, kamu pasti mengenal aku. Karena Yesus sama Bapa itu satu orang. Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa itu satu roh, bukan satu tujuan, bukan satu kerajaan. Makanya kita harus mengerti pelan-pelan. Jangan memang gerasa kurusuk gak akan dapat. Ini seperti orang main catur. Kalau salah-salah dikit kena skak benteng, skak raja gitu loh. Jadi harus hati-hati. Perhatikan semua ucapan-ucapan Yesus itu. Karena sifat Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi. Dia ada di sorga, dia ada di bumi. Ntar dibilang orang dua orang. Kok buktinya dia ada di sorga, buktinya ada di bumi, loh. Buktinya ada di sana, di mana-mana dia ada. Roh Kudus memenuhi Elizabeth, Roh Kudus memenuhi Yesus, Roh Kudus memenuhi Zakaria. Emang Roh Kudus ada berapa sih? Ada 5. Satu orang, makanya kalau nanti dibilang, Roh Kudus sudah ada di dalam diri Yesus, kenapa ada di Elizabeth? Itu bohong, bukan begitu. Roh Kudus itu sifatnya maha hadir, makanya dia Tuhan. Yesus berkata Matius 10:20, roh Bapa itu yang berkata-kata di dalam diri kamu, dialah melakukan kehendaknya. Gitu. Jadi harap dimengerti. Silakan. Ya, itu yang kutanya tadi, Bang. Oke, suara saya kedengaran nggak? Ya, silakan. Oke. Kedengeran. Jadi gini, kalau saudara mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, dan itu adalah, ini akan terjadi ketimpangan logika gitu loh. Kenapa? Memang harus timpang, wajib timpang emang. Setuju. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena keberadaan Tuhan itu nggak bisa dibatasi dengan logika manusia. Misalnya, Luga ke Jakarta. Nah, Luga ke Jakarta kan bahasa manusia kan. Coba kalau Tuhan ke Jakarta. Bahasanya bukan seperti itu. Jakarta ada di dalam Tuhan. Itu kalau Tuhan. Ini kita berbicara mengenai oknum. Oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Siapa itu? Roh Kudus. Oke, saya Roh jawab Kudus. kata-kata ya.
Jangan Roh Kudus, Bang. Jangan Roh Kudus, ya. Orang yang otaknya keblinger, saya katakan, bisa menjadikan Bang Luga itu Tuhan. Kenapa? Segala aspek yang kita katakan kepada mereka yang menuhankan Bang Luga, dia akan mengatakan, oh, akal kita memang tidak bisa mampu menelaah itu. Kenapa? Karena Tuhan itu mengambil rupa Luga karena dia menghendaki. Akal kita tidak akan pernah sampai ke sana. Itu alasannya. Nah, sama ketika malaikat Gabriel pun dianggap sebagai Tuhan dengan pola yang Anda bawa hari ini. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika kemudian Zakaria penuh dengan Roh Kudus, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus, apa benar orang Kristen mau mengatakan mereka ini adalah 100% Tuhan, 100% manusia? Anda mengatakan dipeluk. Ya. Itu kan dipeluk menurut bahasa Anda kan? Tapi ketika kita melihat di dalam kitab Anda, tidak ada yang dipeluk, malah dikatakan ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi itu penuh kayak dengan Roh Kudus. Kalau misalnya Anda baca di kitab Perjanjian Lama ya, Bang Juma ya, dikatakan dihinggapi. Nah, itu lebih jelas lagi. Maka Roh Allah menghinggapi Simpson. Maka jangan-jangan gara-gara kata menghinggapi, Roh Kudus ini digambarkan seperti burung gitu. Iya, memang dia kan memang menghinggapi orang, bukan orang itu berubah jadi roh orang itu. Luga dihinggapi Roh Kudus, bukan berarti luganya Roh Kudus. Karena gini, Roh Kudus ini punya tenaga. Kalau tenaga manusia kan cuma ngangkat 1000 kilo ya, atau 100 kilo beras lah ya. Itu kekuatan manusia. Ya. Roh Kudus ini tenaganya nggak terbatas, bro. Dari mana kita tahu? Coba baca Kisah 1:8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Lalu kuasanya ini berapa berat? Berapa? Lebih besar mana kuasa Roh Kudus sama kuasa manusia? Dikatakan Roh Kudus lah yang membangkitkan Yesus, loh. Ngeri nggak? Yang membangkitkan Yesus dari kematian itu Roh Kudus. Yang membangkitkan nanti manusia di akhir zaman ini Roh Kudus. Nggak mungkin Jibril membangkitkan jutaan orang mati, nggak mungkin. Nggak mungkin juga Jibril membangkitkan Yesus dari antara orang mati, karena Jibril itu cuma malaikat, makhluk ciptaan. Nah, dari kuasanya kita mengenal Roh Kudus ini siapa. Jangan kita menduga-duga. Kita lihat kuasanya. Roh Kudus ini bisa apa sih? Roh Kudus ini bahkan bisa memasukkan seorang bayi ke perut orang. Itu perbuatan Tuhan, bukan? Oke. Sekarang gini, Bang. Sekarang begini, Jibril bisa masukin bayi ke perut Maria. Oke, sekarang begini, Bang Luga. Menurut Abang, bedanya dengan Luga, mungkin lagi lebih ganteng Luga dikit. Oke. Menurut Abang, apakah Roh Kudus itu tahu hari kiamat? Ini dulu, supaya kita tahu bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Bukan juga Yesus. Gimana? Hanya Bapa yang tahu. Roh Kudus? Hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Roh Kudus gimana? Tidak. Berarti dia bukan Bapa. Dia bukan Bapa, tapi dia Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Bang Luga ada berapa rupanya? Oke, begini ya, saya jelaskan ya. Jadi ketiga pribadi ini, ketiga oknum ini punya spesifikasi masing-masing. Artinya punya kelebihan masing-masing. Ya, Bapa itu dia adalah ahli strategi. Dia punya kreasi yang luar biasa. Seluruh alam semesta ini yang punya ide Bapa, bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Itulah kelebihan Bapa. Dia ibarat kata seperti arsitek, cuma bisa mikir tapi nggak bisa bertindak. Itulah Bapa. Lalu Roh Kudus kelebihannya, dia nggak bisa mikir seperti Bapa, makanya dia disuruh-suruh. Tapi kelebihannya dia berkuasa menjadikan segala sesuatu. Sementara Bapa tidak mampu, Bapa tidak bisa menjadikan langit dan bumi, Bapa tidak bisa. Bapa cuma bisa memberikan gambaran, mendesain, merancang, lalu rancangan itu yang menjadikan rancangan itu bukan Bapa, ingat. Itu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus ini adalah sumber kekuasaan. Roh Kudus tidak menerima kuasa dari Bapa, karena Bapa itu tidak memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa itu Roh Kudus. Makanya dikatakan Kisah 1:8, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus. Bentar, sabar. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Jadi kalau untuk masalah kuasa, sama seperti begini, sebenarnya sangat simpel ya belajar ini ya.
Bapa itu otaknya, Yesus itu kata-katanya. Kuasa itulah disebut Roh Kudus. Tenaga luga ini, tenaga kan di dalam roh itu, di dalam roh itu ada tenaga. Sumber tenaga itu ada di dalam roh. Kalau nggak ada roh, nggak ada tenaga. Nah, roh dengan otak saya ini beda. Otak saya tugasnya adalah mendesain. Roh saya tugasnya adalah menjadikan desain dari otak itu. Makanya kalau ditanya masalah-masalah rahasia, misalnya kapan hari kiamat, ya Roh Kudus dan Yesus tidak tahu. Tapi yang menjadikan nanti rancangan itu adalah Yesus dan Roh Kudus. Seperti itu. Sebenarnya simpel belajar tentang Tuhan itu. Karena Tuhan juga nggak mau tapi kita Tuhan pusing, itu maha tahu. Bertahun-tahun. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih bocoran. Gini loh, kasih kata Roh Kudus sama saya, lu kasih tahu dong si Juragan. Tuhan itu maha tahu. Roh Kudus tidak maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tidak maha makanya tahu. kan ya, salah. Gitu. Gini loh. Yesus Ya kan? dan Bapa kamu jangan anggap dua orang, Juma. Yesus dan Bapa tuh bukan dua orang, itu satu orang. Kayak mana ceritanya satu orang? Yesus mengatakan dia dan Bapa dua orang. Kayak mana itu? Yesus, Bapa, Yesus sama Roh Kudus itu bukan tiga orang, satu orang. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kayak mana itu? Mana yang harus saya percaya? Begini, Yesus ini kan sudah jadi manusia, terlihat satu orang. Terlihat satu orang. Pingin ku cangker itu mulutnya Bang Luga dari sini, bisa nggak ya? Dengerin. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku ya telah melihat Bapa. Makanya Yesus dan Roh Kudus itu satu orang. Makanya dikatakan Wahyu pasal 5, anak domba itu bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah. Itulah rohnya Yesus. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Titik. Mending gini aja Bang Luga, daripada ribut, mending Bang Luga beli wig ke Monas. Cari pelanggan di sana. Daripada pusing. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, Yohanes 8 aku dan Bapa adalah 19. Gimana tuh? Jangan dicakar Bang, digaruk aja Bang, digaruk mulutnya. Rohnya Bapa itu namanya Roh Kudus. Rohnya Yesus juga namanya Roh Kudus, berarti keduanya satu roh. Makanya Yesus dan Bapa itu, Yesus, Bapa, Roh Kudus itu satu orang, bukan tiga orang. Kembali aja pada pekerjaan yang dulu, jualan sayur lontong udahlah. Oke, gini ya. Kita tutup dulu ya, karena mungkin ketidakmampuan Juma, saya juga menyadari. Masalahnya Yesus dan satu dengan Bapa. Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa dua. Gimana itu? Iya kan saya udah bilang. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Bapa. Roh ciptaan Bapa. Menurut Alkitab lah dulu. Menurut Alkitab ya. Iya, dikatakan roh Allah. Kalau ditulis roh Allah, kita nggak boleh menambahkan roh ciptaan Allah, karena menurut bahasa Indonesia roh Allah ya roh Allah, bukan roh ciptaan Allah. Kita kan mengikuti bahasa Indonesia nih. Kalau dikatakan bait Allah, kalau bait Allah beda lagi, itu udah rumah. Nah, apakah rumah itu adalah Allah? Oh tidak dong. Kenapa? Tapi kalau roh Allah adalah Allah sendiri. Enggak, kenapa? Kenapa rupanya? Kenapa Tuhan itu bukan rumah? Kenapa? Gini loh, bait Allah itu tubuhnya Yesus. Makanya Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini, aku akan membangun 3 hari. Bukan. Yang dimaksud adalah tubuhnya. Bait Allah itu tempatnya beribadah gitu loh. Apakah itu kemudian adalah Allah? Tidak. Tapi roh Allah ya. Kenapa bukan Allah bait itu? Kenapa? Gini. Kan tulisannya bait Allah. Iya, tapi bait Allah itu artinya dia itu cuma rumah, dia tidak bukan pribadi. Sama, ketika dikatakan roh Allah, itu dia cuma roh, bukan Allah itu sendiri. Sama. Roh Allah itu pribadi. Kalau dibilang pribadi. Bait Allah juga pribadi. Oh, bukan. Bait Allah itu rumah mana bisa diajak ngobrol. Weh, saya pengen ngobrol sama rumah. Gimana nih kabar rumah? Bukan itu poinnya. Nggak ada orang bisa ngobrol sama rumah. Weh, tadi katanya roh Allah, bukan roh ciptaan Allah. Kalau bait Allah itu bukan Allah adalah bait itu adalah Allah. Kalau misalnya gini, roh luga adalah roh yang tinggal di dalam luga. Makanya ada ayat, roh luga, roh ciptaan Allah. Selain daripada roh Allah, siapakah yang mengetahui roh manusia
selain daripada roh manusia itu sendiri. Ya roh Allah itu ada di dalam Bapa, ada di dalam tubuhnya Bapa. Bapa ini punya tubuh, roh Allah itu ada di dalam tubuh itu. Makanya roh Allah itu adalah Allah, pribadi Allah. Roh Allah, roh ciptaan Allah. Kok jadi kalau ciptaan Allah itu di luar tubuh, misalnya nih. Allah, misalnya roh ciptaan Allah itu berada di luar tubuhnya Bapa, semua di luar. Tapi kalau roh Allah bukan di luar tubuhnya Bapa, di dalam dadanya Bapa. Lu tahu dada kan? Tapi kan dikatakan di original teksnya kan pneuma hotheos, roh Allah, roh Tuhan. Kan roh gitu. Tuhan itu ada di dalam dadanya Tuhan, bukan di padang gurun, bukan. Kalau roh ciptaan Allah seperti si Juma ada di Gunung Kidul. Roh ciptaannya Tuhan, misalnya si Andi ada di Gunung Semeru. Udah ambil di kerincingnya, udah ambil kerincing dengan Rock Mini besok ke ini. Ke udah perbanyak jualan sayur aja, bro. Jadi sayur lontong aja, sayur lontong. Iya. Ambil Rock Mini sama gitar bututnya, kembali ke masa lalu. Udah selesai. Jadi gini ya. Jadi, apa lagi sudahlah. Udah. Ini saya ngomong ke teman-teman ya. Jadi rencana nih gue mau bikin debat di Jakarta nih, debat terbuka. Nah, saya minta siapa pembicara Islam yang harus ditampilkan ya. Jadi artinya saya meminta dari kalian ada nggak yang mau ditampilkan dari Islam? Ada. Itu sudah siapa kudaftar. Aja kira-kira kandidatnya? Ukti Josel sendiri. Biar Luga nggak konsen. Kok ketawa Luga? Ya, gue serius nih ya. Jadi rencana gue mau bikin akbar di Jakarta nih. Jadi nanti mungkin kalian koordinasi dulu lah sama tim Surabaya ya. Jadi nanti supaya kalau boleh sih si Juma lah satu ya. Terus yang lain mungkin ada yang mau ini. Nggak level kalau dia itu sama kalau saya pakai pesawat. Yang bikin acaranya kan gua. Kalau gue yang bikin acaranya bukan lo yang atur. Saya sendiri gitu. Kecuali lo yang bikin acara, lo bilang nggak level juga Pak Juma. Nah yang bikin acaranya gua, kalau Juma misalnya gua taruh di ujung sana, suka-suka gua. Nggak bakalan mau lah dia datang, ngapain lagi? Ya udah lo nggak datang nggak apa-apa, yang lain aja yang datang. Bang Luga di tempat gua. Hah? Tempat gua. Saya hadir kalau Bang Luga tampil dengan gitar butut Rock Mini. Gimana? Ya cuma kan yang punya acaranya kan gua. Karena kebetulan ada yang mendanai, ya udah siap gitu. Yang mendanai juga duitnya juga 20 triliun, ya udah. Mending dananya itu kita pakai bikin warung sayur lontong. Ketawa. Masa dikalah sama Rudy Yohanes? Iya. Dia bisa mengumpulkan dana untuk rumah terang, tapi ternyata untuk anak istri. Masa kalah, Bang? Begini Bang Luga, kalau memang Roh Kudus itu mempunyai kekuatan begitu, kenapa kalau bangun jembatan nggak panggil Roh Kudus saja? Kenapa pakai bulldozer? Kan Roh Kudus itu kan sudah menciptakan manusia. Manusia udah dikasih otak. Kenapa lagi disuruh harus Roh Kudus lagi yang bekerja? Ya kan mempermudah gak? Ngapain repot-repot pakai kontraktor segala? Iya, Roh Kudus itu kan udah kasih tugas-tugas kepada manusia. Kalau tugas itu tidak diselesaikan, Roh Kudusnya marah. Daripada lo hidup, mending lo lelepin aja di lautan api Roh Kudus. Iya, udah aku bilang kan. Udah aku bilang. Makanya dikatakan barang siapa menghujat Roh Kudus itu tidak ada ampun. Ya masa udah tidak ada ampunnya masih lo jebrilin? Aduh. Ini kami nggak menghujat, Gad. Kami minta tolong untuk bangunkan jembatan. Harusnya lu udah tahu. Barang siapa menghujat anak manusia diampuni. Barang siapa menghujat Roh Kudus. Kami ini minta tolong, Gak. Berarti kan serius. Gini, Gak. Sulawesi Selatan itu masih terputus dengan Jawa yang ada di Surabaya. Kami mohon dibuatkanlah jalan tol ke sana gitu loh. Oleh Roh Kudus. Iya kan, Roh Kudus itu kan sudah. Oh, kalau itu sih memang gara-gara lo memang nggak menyembah Yesus, makanya dibikin lo. Kata Yesus ini, ini gak nyembah gue. Bilang jualan lontong aja syukur, kan. Masih hidup aja lo udah syukur, kata Yesus. Apalagi itu juga bagus tuh Bang Andi tuh. Itu Selat Sunda, Gak? Selat Sunda Merak Bakauni butuh banget loh itu jembatan. Iya, masalahnya lu selama ini nggak nyembah Yesus sih, makanya kata Yesus ya biarin aja lo mati lah.
Iya, wes. Coba lo lihat Amerika Serikat, Inggris, semua Jadi yang Roh Kudus bekerja di Amerika. makanya lo lihat itu Golden Gate itu yang ada di San Francisco itu Jadi, kurang oh, keren jadi apa? Golden Gate itu Roh Kudus yang ngerjain. Ya karena diizinkan oleh Roh Kudus, semua yang ada di alam semesta ini kan izinnya dia. Oh iya. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Nah si Juma ini kan nggak punya Roh Kudus. Gimana mau Roh Kudus sama dia? Masa si Jibril masuk ke badannya dia? Masa jadi homo kan nggak mungkin kan? Ada aja juga kalau Jangan bilang Roh Kudus Jibril ya, jangan bilang Roh Kudus Cuaca di Jibril. Golkar gimana hari ini? Cuacanya mendung nggak nih? Golkar? Enak banget ketawanya Bang Juma ini ya. Bang Luka. Aduh. Tapi memang kami Sulawesi Selatan itu merindukan jalan tol itu ya, melalui Masa Lembo dari Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Lu sembah Yesus, jangan lu sembah bukan Yesus, karena satu, Yesus tuh orangnya emosian. Kalau Yesus orangnya emosian. Nyelekit tuh dibikin. Fitnah ini. Masa Yesus Loh, emosian? buktinya siapa sih yang diantara kalian udah Lu kadang-kadang nggak ngelawak lu masa Yesus Siapa? emosian? Siapa coba? Jangankan si Juma, opungnya si Juma mau kau ginta aja udah gua libat. Tapi kau paham sih kalau Yesus emosian itu ya lu lihat aja meja dibalik bongkar balik di bait suci kan, emosi itu. Iya, Satpol PP Bang Andi. Emosi waktu itu ya, enggak, waktu itu Yesus emosi ya, emosi pedagang ya. Ya emosi lah dilihat semua tukang sayur semua orang tolong. Masih pada bandel dibongkar tuh. Apaan sih? Kata Yesus nih, si lontong, si bedul satu ini gue geblek, gue tok. Iya, gue dibilangin jangan dagang di situ, jangan dagang di situ. Kenapa gue bisa ngomong begitu Cuma? Karena Roh Allah ada sama gue. Roh Allah itu sifatnya juga ada suka-suka bercanda. Berarti Bang Luga ini 100% Tuhan, 100% bukan manusia. Roh Allah itu turun atas nama Yesus. Berarti Roh Allah itu miliknya Yesus, bukan milik gua. Aduh, Juma kapan lo pintar? Jadi kesimpulannya Roh Kudus nggak tahu hari kiamat. Roh Kudus memang tidak tahu hari kiamat, tapi tanpa Roh Kudus Bapa nggak bisa menjadikan langit dan bumi, Ucok. Berarti Bapak punya keterbatasan juga. Ya iyalah. Iya, Bapak keterbatasan. Jadi Bapak punya keterbatasan. Bapak punya keterbatasan, kalau Roh Allah lu bisa pisahkan dari dia, ya terbatas. Nah, berarti Roh Kudus juga punya keterbatasan. Makanya Roh Allah dengan Bapak itu satu, nggak bisa dipisahkan. Kalau Roh Allah dan Bapak adalah satu, maka dia berkuasa ngelelepin lu ke lautan api. Ya. Bapak itu kan terbatas, lu sendiri yang bikin. Lu bilang rohnya sendiri, lu bilang malaikat, akhirnya dia sendiri bingung. Loh, masa roh gua dibilang malaikat? Ya, kok Bapak bingung? Ya lu yang bikin, ya lu kan membuat Bapak versi Banyuma bikin Bapak bingung. Tanggung jawab Banyuma. Makanya aku bilang. Lu membuat Bapak versi lu sendiri. Rohnya lu bilang malaikat, firmannya lu bilang nabi. Kata Bapak di surga, ini gila nih anak ya. Semua dibikin malaikat. Sebentar lagi roh gue dibilang Jibril. Ya, kalau saksi Yehova, firmannya dibilang si Mikael. Kalau Islam, Roh Kudusnya dibilang si Gabriel. Nah, udah kata Bapak di surga, udah Gabriel, ini anak tolong dilelepin di lautan api, dilelepin lah, matilah. Yesus marah juga. Ya marah lah. Makanya semua dimatiin semua kan, nabi-nabi yang dilelepin sama dia mati semua, mana ada nabi yang nggak mati. Termasuk waktu matiin ibunya. Waktu matiin ibunya marah nggak dia? Apanya? Waktu matiin ibunya. Itu bukan ibunya, itu ciptaannya. Cuma keluar Yesus dari ciptaan. lainnya. Jadi Yesus yang ciptain ibunya. Bukan Yesus yang ciptaan ibunya, Maria itu ciptaannya. Cuma sebagai ibu tanda kutip lah ya, karena dia memang ingin menjadi manusia, dia pakai lah rahimnya dia. Numpang lewat. Numpang lewat doang. Maria itu, Yesus itu dia nggak punya ibu, cuma numpang lewat di Maria ya, lu ya. Maria itu punya roh sendiri, namanya roh Maria. Kalau Yesus rohnya itu roh Allah, 7 obor. Jadi Yesus nggak punya ibu kandung.
Ibu Jasmani dia. Ibu Jasmani. Jadi bapak punya ibu ya, ibu kandung ya? Kok bapak punya ibu? Loh, gimana? Memang Yesus bukan bapak? Tadi katanya Yesus bapak. Yesus bukan bapak, Yesus itu anak tunggal. Jadi bukan bapak? Yesus bukan bapak, kalau Yesus bapak tuh anak. Tadi katanya aku dan bapak adalah satu. Makanya aku bilang udahlah, jangan ikut perang, matilah kau. Mending kita jualan ini aja, sayur lontong. Mana sih abang ini? Bercandanya ngikut-ngikutin gua lo si Juma lo. Gua yang mempopulerkan, mendeklarasikan lo debater Islam sebagai tukang sayur. Iya, betul. Sekarang gua tanya. Aku ingatkan ke abang supaya itu jangan dilupakan itu istilah Bang Luga itu lontong sayur itu jangan dibuang gitu loh. Debater Islam mana yang nggak pernah gua sayurin? Coba siapa coba? Buset sayurin. Coba. Aduh, ya udah. Siapa yang nggak pernah gua sayurin? Coba angkat tangan. Tapi sayur lu kurang garam nggak? Ya memang harus kurang garam. Kebanyakan mecin lu Ga sayurnya. Iya memang harus kebanyakan mecin, namanya juga sayur lontong. Ga, lu kebanyakan mecin Ga, makanya begini Ga. Makanya bro, kita berdebat itu jangan ngandelin kekuatan kita sendiri. Tapi ngomong-ngomong buku lu gimana nasibnya? Iya, jadi rencana gini teman-teman. Iya. Jadi nanti gue mau bikin debat akbar mungkin 3 bulan ke depan ya. Dan debat akbar ini mungkin akan beruntun ya. Beruntun artinya berkali-kali atau mungkin dalam mungkin 1 minggu full, tapi dalam kapasitas yang besar. Jadi nanti gue harapkan semua datang, semua hadir. Bayar nggak? Untuk para petinggi-petinggi Zoom, orang-orang pengurus-pengurus gua kasih gratis dan bahkan nanti gua uploadin ya. Tetapi untuk orang luar ya, jemaat-jemaat luar mungkin pakai tiket kira-kira seperti itu. Konsumsi dapat? Lu dapat lah. Gitu. Dapat. Berarti sama anggur ya, Ga ya? Karena tempatnya cukup mewah ya, di Sentul International Convention Center itu kapasitas 12.000. Jadi di dunia nyata apa di dunia maya? Kayaknya ini berlebihan. Dunia nyata lah. Oh dunia. Mulai halu. Jadi nanti kan di situ kan kesempatan lah yang mau ketemu teman-temannya, ketemu fansnya silakan ya kan. Karena ini acara besar, jadi doakan supaya kayaknya udah waktunya ya, karena buku gue udah selesai masalahnya. Jadi Rudi Yohanes diundang, Rudi Yohanes kalau mau datang silakan. Kalau mau datang juga dengan datang. Gue takutnya dia datang lu ribut sama dia gitu loh. Oh enggak. Masalahnya dia gue izinkan jadi pembicara, nggak akan gue izinkan. Lu datang nanti jangan bawa gerobak ya Ga? Ya gue yang bikin acaranya gimana sih lu? Oh, jangan bawa gerobak, enggak lupa. Gitu. Jadi acaranya nanti di Sentul International Convention sama di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi silakan semua datang. Ini acaranya ini bukan acara nasional ya, ini acara dunia. Jadi maka semua elemen gereja akan gue libatkan, semua para pendeta-pendeta besar. Boleh ini nggak boleh dagang gitu? Boleh. Gue jualan kopi di sana ya, gue jualan kopi. Boleh nanti kalau mualaf fresh gue udah kasih counter khusus lah buat dia. Untuk mualaf fresh gue jualan lontong sayur gantiin lu. Nah kalau jualan lontong sayur itu kan di luar arena GBK tuh kan bebas tuh. Nah lu jualan di situ tuh. Bisa tuh gratis di situ. Tapi kalau di dalam bayar. Ya udah kita tutup dulu ini. Ini udah 3 jam. Ini tutup dulu. Ada Mas Daniel mau ngobrol, Mas Daniel. Ya, oke. Terima kasih ya buat. Sebelum ditutup lu promosi buku lu Kak. Sebelum ditutup. Oh iya, ini teman-teman ya, untuk mendukung event akbar debat nanti yang akan kita adakan World Debat, judulnya World Debat. Ini ada buku saya. Nanti akan saya cetak lebih keren dari sini, pastinya 10 kali lipat lebih keren lagi. Ini buku King of King, Raja Segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nanti kebetulan juga tema debat itu Who is Jesus? Ditahan lama biar kelihatan covernya. Ya. Maksudnya nanti tema debat kita itu di World Debat itu King of King, is Jesus King of King or Prophet? Yesus itu raja,
Nah, jadi nanti bagi teman-teman yang ditahan dulu kali, ditahan yang ditahan nggak ditahan, ditahan sama covernya ya. Ya, yang lain jangan yang lain. Diam dulu. Jadi teman-teman yang membeli buku ini nanti akan menuju event akbar ini, karena kita akan adakan mungkin selama 1 bulan debat terbuka, bisa-bisa rancur-rancuran. Jadi butuh dana besar, mungkin butuh dana triliun ya. Jadi itu Voltus ya, tolong gambar Voltus ya. Buku ini udah. Supaya ini Yesus menunggang kuda putih, matanya sebagaikan nyala api. Ini diambil dari Wahyu pasal 19 ayat 16. Jadi sebenarnya acara ini sebenarnya sudah lama, tapi karena ada beberapa kita ngobrol-ngobrol beserta dengan tokoh-tokoh gereja dan mereka bilang oke, siap mendanai, dan walaupun ya memang itu dari rencana gua kan. Sampai dulu juga diminta dari tim Yogyakarta, kapan acaranya ya, berdoalah nanti kalau ada waktu yang tepat. Menurut gua ada waktunya udah tepat karena begitu tadi. Jadi silakan dihubungi 022 8423 9974 dengan Anda membeli buku ini, Anda akan mendukung event acara debat akbar. Oke, terima kasih Bang Luga. Hadir kalau Bang Luga pakai tambah ganteng aja, nanti ya Bang Luga. Tambah ganteng. Oke. Semua akan hadir kok dalam acara lo. Baik, terima kasih ya buat teman-teman. Habis ini kita diskusi kembali, ada Mas Daniel. Mas Daniel ini adalah aliran dari Stephen Tong. Ya, kita akan diskusi sama beliau. Ini lebih asik lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua ya. Kita sudahi dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi sesudah kita selesaikan sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.